Bab 511. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei de Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Kau, Putri Tuchahu marah dan terhina. Suling memintanya untuk pergi bersama Pangeran ke-9. Alasannya adalah Suling harus bergegas makan. Penghinaan. Ini penghinaan yang nyata. Putri Poria Kokos tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan memancarkan beberapa warna marah di wajah cantiknya. Setidaknya dia juga seorang seniman bela diri sejati tingkat tinggi. Dia berlatih seni bela diri Tianji dan berada di peringkat 50 teratas dalam daftar seni bela diri sejati. Di antara bakat generasi muda di ibu kota kekaisaran, kekuatannya jelas tidak lemah. Tapi sekarang, Suling berani membencinya seperti ini, yang tidak diragukan lagi membuat intinya marah. Kau mencari kematian, Putri Poria Kokos berkata dengan dingin, dengan alisnya bertautan dan wajahnya pucat. Sudah cukup bicaramu, bertarunglah jika kau mau, jangan buang waktuku dengan omong kosong seperti itu. Su Lingleng mendengus. Dia tidak repot-repot berbicara dengan Putri Tuchahu, tetapi dia hanyalah seorang gadis kecil. Dia tidak menaruh perhatian pada Putri Tuchahu untuk saat ini. Dasar bajingan, tidak ada yang berani bicara seperti ini pada putri. Kau mencoba mati. Wajah cantik Putri Fuling tiba-tiba memancarkan beberapa warna ganas. Apa yang baru saja dikatakan Sulinggang benar-benar mempermalukannya. Buang-buang waktu, sialan Suling. Apakah membuang-buang waktu untuk bertarung dengan Putri Poria Kokosnya? Aku ingin kau membayar harganya, mempermalukan keluarga kerajaan, mati. Putri Poria Kokos berkata dengan suara kejam. Kemudian, dengarkan saja suara, kiang, suara pedang yang jelas, dan waktu pun berbunyi. Kemudian aku melihat pedang ramping di telapak tangan putih lembut Putri Fuling. Pedang itu memancarkan jejak cahaya merah keunguan. Bilah tajamnya tampak patah saat ditebas, yang membuat orang tidak bisa melihatnya. Melihat Putri Fuling menghunus pedangnya, Pangeran ke-9 tercengang. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan Sulinggang benar-benar membuat harga diri Putri Fuling yang sombong menjadi marah. Putri Fuling menghunus pedangnya, yang berarti dia harus membunuh, mencuci pedangnya dan penghinaannya dengan darah Suling. Pangeran ke-9 tersenyum tak berdaya. Ia menatap Suling cukup lama. Suling di depannya tampak banyak berubah dibandingkan saat ia bertemu di pegunungan Warcraft, terutama kekuatannya. Ia memang beberapa kali lebih kuat. Namun, bagaimanapun juga, ke-9 pangeran itu adalah bangsawan, yang memiliki banyak harta karun obat-obatan dan banyak sumber daya untuk pelatihan. Ini tidak sama dengan Suling. Oleh karena itu, setelah perpisahan dengan Gunung Warcraft, kekuatan ke-9 pangeran itu menjadi 2 kali lipat. Sekarang mereka telah melangkah ke 6 aspek Zhenwu, dan juga telah mempraktikkan keterampilan tingkat surga yang dilaporkan oleh keluarga kerajaan. Mereka sangat kuat. Saat itu, Pangeran ke-9 menarik napas dalam-dalam. Ketika dia berada di pegunungan Warcraft, dia sangat menghormati Suling. Itulah sebabnya dia tidak ingin pangeran tertua membunuh Suling. Ketika Pangeran ke-9 datang ke halaman, dia melengkungkan tangannya ke arah Suling dan berkata, "Saudara Su, pedang itu akan buta nanti. Jika kamu tidak sengaja melukai saudara Su, tolong maafkan aku." Suling tidak bisa menahan tawa dan berkata kepada Pangeran ke-9 dan Putri Fuling, "Kalian bisa melakukannya." Orang-orang di sekitar juga meninggalkan aula dan datang ke halaman. Sulinggang berkata, semua orang mendengarnya dengan sangat jelas, Suling terlalu sombong, Pangeran ke-9 Lihan bukanlah yang terbaik di antara banyak raja, tetapi Kaisar ke-9 telah mempraktikkan banyak hukum harta karun yang kuat, ditambah esensi dari esensi obat, kekuatan Pangeran ke-9 sama sekali tidak lemah. Seperti yang semua orang tahu, Putri Poria Kokos adalah putri kesayangan Kaisar Li. Itu juga merupakan metode harta karun untuk mengolah metode harta karun, atau metode harta karun yang terkait dengan metode pedang. Itu memiliki kekuatan super. Konon katanya dulu ada seorang dandi yang berani memprovokasi Putri Fuling di Zhenwu. Setelah Putri Fuling mengetahuinya, dia dibunuh oleh Putri Fuling dengan pedang. Kekuatan Putri Fuling hampir terkenal. Namun kini, Suling malah menyuruh Pangeran ke-9 dan Putri Fuling untuk bertarung di saat yang sama demi apa yang disebut terburu-buru makan. Dia ingin bertarung 1 lawan 2. Ini adalah kematian. Pada saat ini, orang-orang memandang Suling, dan waktunya sedikit lebih dingin. Mereka tahu bahwa Suling gila, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Suling begitu sombong. Pertarungan Suling tidak diragukan lagi untuk mati,
karena dia adalah musuh dua orang, dan tingkat kultivasi seni bela dirinya lebih tinggi dari tinggi badannya. Tetua Viking mengerutkan kening dan dengan cepat berjalan dari aula menuju halaman. Dia menatap Suling dan khawatir Suling akan terbunuh. Suling, kapan kau bisa tenang? Karena mereka ingin pertarungan 1 lawan 1 yang adil, kau langsung setuju. Jika mereka harus memamerkan kemampuan mereka untuk bertarung 1 lawan 2, Putri Fuling jelas ingin membalas dendammu karena telah membantu pangeran. Kau berani melakukannya, apakah kau benar-benar takut mati? Tetua Viking menghela nafas tak berdaya. Dia bisa merasakan Putri Fuling datang dengan ganas dan niat membunuh. Jelas bahwa dia ingin membunuh Suling. Tetapi Suling, yang ganas dan tidak takut mati, harus bertarung 1 lawan 2. Jika dia benar-benar dikalahkan oleh Putri Fuling, tidak diragukan lagi bahwa Putri Fuling akan membunuh Suling secara tidak sengaja. Tetua Viking, jangan khawatir. Kekuatan Suling masih sangat kuat. Bahkan jika dia dikalahkan oleh Pangeran ke-9 dan Putri Fuling secara tidak sengaja, dia tidak akan pernah terbunuh. Pada saat ini, Wakil Presiden San Changkong tampak acuh tak acuh. Dia berjalan cepat ke arah Tetua Viking, menekan bahu Tetua Viking, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hah! Ketika dia menyadari bahwa San Changkong menekan bahunya, mata Tetua Viking tiba-tiba tenggelam dan berkata, Wakil Presiden San, apa maksudmu dengan melakukan ini? Pepatah lama Viking Chang baru saja jatuh, dan dia akan menyerahkan lengannya yang panjang, tetapi pada saat ini, Tetua Feng juga datang kepadanya, memegang bahunya yang lain, menyipitkan matanya dan mencibir, Tetua Viking, kamu bisa tinggal di sini dan menyaksikan perang dengan tenang. Wakil Presiden San Changkong dan Tetua Feng secara paksa mengendalikan Tetua Viking. Tentu saja, mereka tidak berani memberi Tetua Viking tangan yang keras di kota Raja Ming, tetapi Tetua Viking tidak dapat menyelamatkan Suling, tetapi mereka dapat melakukannya dengan mudah. Mereka yakin bahwa Suling akan mati selama Tetua Viking tidak bertarung melawan Pangeran ke-9 dan Putri Fuling. Pangeran tertua tetap tinggal dan lebih banyak tersenyum. Pada akhirnya, Suling masih akan mati. Suling sama sekali tidak menghiraukan komentar dari sekitar. Pada saat berikutnya, Putri Porya Kokos melesat keluar dan menusuk dada kirinya dengan pedang tajam di tangannya. Dada kiri adalah tempat jantung berada. Pedang ini, Putri Porya Kokos datang untuk membunuh Suling. Suling mengerutkan kening. Putri Porya Kokos cukup langsung. Dia bahkan tidak menyapanya, jadi dia langsung membunuhnya. Hehe, kamu layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Kamu benar-benar kejam, karena kamu ingin membunuhku, aku tidak perlu memperhitungkan wajahmu. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Menghadapi pedang yang ditusukkan oleh Putri Porya Kokos, dia melesat keluar. Telapak tangannya tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan menyembur keluar dari telapak tangannya, bercampur dengan kecemerlangan petir, dan berteriak, telapak guntur Buddha besar. Di halaman, dengan suara keras, Putri Fuling menikam pedangnya dengan potensi pedang yang kuat dan berguling langsung ke arah Suling. Suling melesat keluar dan mendorong keluar jejak telapak tangan. Cahaya keemasan yang terang, disertai dengan guntur dan kilat, membombardir bilah pedang. Aku ingin mati, aku ingin mati. Pedangku adalah harta karun di tingkat bumi. Bahkan lengan mereka yang berada di alam Tianwu dapat dengan mudah dipotong. Putri Porya Kokos berteriak. Di matanya yang indah, dia tiba-tiba memancarkan beberapa warna yang ganas. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya menusuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia hanya mendengar suara, mengi. Dalam sekejap, Putri Porya Kokos menikam ratusan pedang, yang benar-benar membuat orang terpesona. Haha, Putri Fuling adalah pendekar tingkat 7 di alam Zenwu. Ilmu pedangnya sangat tinggi dan kekuatan komprehensifnya sebanding dengan 9 puncak di alam Zenwu. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Suling dalam pertempuran ini. Terlebih lagi, Suling membenci musuh dan berani melawan pedang ini dengan tangan kosong, yang tidak diragukan lagi mencari kematian. San Changkong tersenyum beberapa kali dan menatap 100 bayangan pedang yang ditusukkan oleh Putri Fuling, tetapi itu tertegun. Teknik pedang yang luar biasa seperti itu benar-benar menakjubkan. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa Putri Porya Kokos yang tampaknya lemah memiliki kekuatan yang begitu kuat dan mendominasi? San Changkong, cepat singkirkan tanganmu dariku. Kalau tidak, ketika aku kembali ke paviliun Raja Pedang,
aku akan meminta pemimpin pavilion untuk pergi ke Akademi Danwu untuk meminta hukuman. Penatua Baiking menyaksikan pedang panjang Putri Fuling menusuk dengan matanya sendiri. Dia langsung merasa takut. Konon, Putri Fuling memang sakti, tetapi ia tak menyangka bahwa Putri Fuling yang biasanya tak mencolok ini begitu sakti. Bahkan jika Han Xiao bertanya di sini, aku khawatir ia takkan mampu menahan kekuatan pedang ini. Saat memikirkan hal ini, Tetua Baiking langsung menghirup udara dingin. Tubuhnya meledak, dan gas hitam di tubuhnya meledak keluar, mencoba untuk langsung memutuskan ikatan Tetua San Cangkong dan Feng. Namun, pada saat ini, Tetua San Cangkong dan Tetua Feng bergandengan tangan dan berteriak keras. Dengan kekuatan yang kuat dan mendominasi, mereka langsung memberkati Tetua Baiking dan dengan paksa menahan Tetua Baiking. Sialan, sialan kau! Tetua Baiking sangat marah dan wajahnya pucat pasi. Hehe, Baiking, aku sarankan kau untuk tetap patuh di sini. Kalau tidak, jika kau terluka, itu tidak akan baik. Wajah Tetua Feng sudah tua. Kedalaman matanya penuh kerutan. Matanya kering dan berdarah, dia menatap dingin ke arah Tetua Baiking dan berkata dengan acuh tak acuh. Sialan kau, Baiking Chang berkata dengan marah. Baiking, setelah Suling terbunuh, Tetua Feng dan aku akan pergi ke penguasa pavilion Luo Wushuang untuk meminta maaf. Namun, sebaiknya kau patuh dan menyaksikan Suling terbunuh dengan matamu sendiri. Mata San Cangkong tiba-tiba tenggelam, ekspresinya sangat bermartabat, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Bagi San Cangkong, Suling harus dibunuh. Karena Suling benar-benar menyebabkan terlalu banyak kerugian bagi Akademi Danwu. Kematian Sang Guanlan pasti ada hubungannya dengan Suling. Dengan ini, Suling harus membayar nyawanya. Memikirkan hal ini, mata San Cangkong lebih tegas dan berkata dengan suara yang dalam, maaf, Tetua Baiking, Suling harus mati hari ini. Pada saat ini, di halaman, pedang panjang di tangan Putri Fuling jatuh seperti hujan bunga pir yang pecah. Ujung pedang yang tajam, dengan potensi pedang yang kuat, menusuk Suling dengan marah. Suling tampak bermartabat dan matanya sedingin es. Dia berteriak, ini adalah jalanmu menuju kematian. Tidak heran aku. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan Suling terfoto, kedua lengannya terbuka lebar dan tertutup, melambai liar, dan ki gelap yang arogan meledak keluar dari tubuh Suling. Meskipun dikatakan bahwa Suling hanya 2 kali lipat dari alam Zhenwu, bagaimanapun juga, Suling telah berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno. Kekayaan ki misterius di tubuhnya dan kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang melampaui Putri Fuling. Karena itu, Suling tidak akan pernah kalah. Aku memegang senjata harta karun tingkat bumi dan metode harta karun tingkat surga untuk membunuh formula pedang surga. Jika aku tidak bisa membunuhmu dengan cara ini, aku malu dengan leluhur keluarga kerajaan. Mata Putri Fuling suram dan dia berteriak dengan marah. Dia telah memutuskan untuk membunuh Suling hari ini untuk menghapus penghinaan bagi keluarga kerajaan dan membalaskan dendam pangeran besar. Beberapa bayangan pedang jatuh. Bubu. Pedang tajam itu menembus udara, menyebabkan ruang bergetar liar. Suling membuka dan menutup kedua lengannya dan melambaikannya dengan liar. Cahaya keemasan yang terang itu mengembun menjadi sebuah telapak tangan dengan kecemerlangan petir, yang dihantamkannya dengan keras. Bang-bang. Untuk sesaat, telapak tangan Suling dan 100 bayangan pedang yang ditusukkan oleh Putri Poria saling bertabrakan. Tiba-tiba, suara yang mengerikan menyebar ke sekeliling. Seluruh halaman mengeluarkan suara, raungan, dan bahkan lempengan batu biru yang diletakkan di tanah terus-menerus retak dan retak pada saat ini. Adapun bebatuan yang tidak jauh dari sana, yang terkena pedang tajam, semuanya terpotong, bebatuan retak, dan bunga-bunga di sekitarnya. Tanaman dan pepohonan hancur dan berubah menjadi puing-puing di tanah. Terkena debu di sekitar, semua orang yang tinggal di halaman untuk menyaksikan pertempuran itu tidak dapat menahan napas dan merasa terkejut di dalam hati mereka. Pertarungan tingkat ini hanya di wilayah Zhenwu. Putri Fuling benar-benar kuat, tidak heran dia dapat dengan mudah membunuh bahkan 8 kali lipat dari alam Zhenwu sebelumnya. Metode harta karun yang dia kembangkan benar-benar luar biasa. Dia dapat memadatkan potensi pedang di alam Zhenwu dan mengerahkan seluruh kemampuan teknik pedangnya. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Petik 2. Ya, bahkan jika Suling tidak tewas dalam perang ini, dia pasti terluka parah. Dia hanya tingkat kedua dari wilayah Zhenwu.
Bagaimana dia bisa menjadi lawan Putri Fuling? Konyol, itu konyol. Suling baru saja mengatakan bahwa dia ingin Pangeran ke-9 dan Putri Fuling bertarung bersama. Sekarang tampaknya Putri Fuling sendiri sudah cukup untuk menghancurkan dan membunuh Suling sepenuhnya. Mereka yang menyaksikan perang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin dan mengejek apa yang baru saja dikatakan Suling. Suling benar-benar terlalu sombong dan menyinggung terlalu banyak kekuatan besar. Kali ini, mati di tangan Putri Fuling adalah kematian yang baik. Memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan meratapi bahwa kematian Suling sangat menyedihkan, tetapi dia tidak disiksa. Sungguh disayangkan, saudari Fuling benar-benar kuat. Ketika dia memasuki wilayah Tianwu, aku khawatir bahkan aku mungkin bukan lawannya. Pangeran tertua melihat pemandangan yang berantakan di depannya, hampir hancur oleh kekuatan pedang. Dia tidak dapat menahan tawa beberapa kali dan berkata dengan gembira, sungguh disayangkan bahwa Suling akan terbunuh sekarang. Kalau tidak, Pangeran benar-benar ingin bersaing dengannya. Sebuah kontes. Haha, Anda tidak perlu merasa kasihan, Pangeran. Karena kontes antara Anda dan saya baru saja dimulai. Tiba-tiba, ketika Pangeran tertawa terbahak-bahak, tawa menghina terdengar dari debu. Sampai saat itu, debu yang menutupi pemandangan itu berangsur-angsur surut, dan sebuah sosok perlahan muncul di hadapan orang-orang, sementara sosok lainnya setengah berlutut di depan sosok itu. Sesaat kemudian, debu benar-benar menghilang, dan orang-orang melihat dengan jelas siapa sosok yang berdiri dan siapa sosok yang setengah berlutut di tanah. Ini, bagaimana mungkin? Orang-orang berdebar-debar dan terkejut. Mereka menatap semua yang ada di halaman dan berkata dengan heran, Putri Fuling adalah seniman bela diri ketujuh di wilayah Zhenwu. Dia juga berlatih banyak metode harta karun dan memiliki alat harta karun tingkat bumi. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Suling, bajingan kecil sialan dengan kekuatannya? Fantastis, luar biasa. Di halaman, Putri Poria Kokos setengah berlutut di tanah dan memuntahkan darah di mulutnya, sementara pedang yang dipegangnya erat-erat hanya menyisakan satu gagang. Adapun badan pedang, itu menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, sangat tajam dan menusuk ke lempengan batu biru. Putri Poria Kokos masih memuntahkan darah di mulutnya. Wajahnya sedikit pucat, dia berlutut di lutut kirinya dan melindungi dada kirinya dengan erat dengan tangan kanannya. Batuk. Pada saat ini, Putri Poria Kokos batuk dengan keras. Bahkan ada sedikit darah di wajah cantiknya. Rambut di pelipisnya menutupi alisnya, tetapi matanya yang indah sedingin es seperti biasanya. Semua orang di sekitar terkejut dan hampir tidak bisa mempercayainya. Putri Fuling adalah anggota keluarga kerajaan. Dia berlatih banyak metode harta karun dan memegang harta karun di tangannya. Tetapi sekarang, ketika dia memukul keras di depan, dia dikalahkan oleh Suling. Bagaimana ini mungkin? Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku khawatir tidak akan ada yang percaya bahwa Putri Fuling, yang merupakan seniman bela diri 7 lapis di alam Zhenwu yang agung dan memiliki berbagai metode dan alat harta karun, akan dipukuli oleh Suling yang tidak bersenjata, meludahkan darah di mulutnya, dan bahkan berlutut di tanah. Pangeran Agung itu tetap tidak jauh dari sana dan menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Hatinya bergetar, di matanya yang tajam, beberapa helai kemarahan melintas dalam waktu singkat. Saat itu, dia menatap Suling dengan marah dan berteriak, Suling, sialan kau. Kau berani menyakiti Putri Fuling. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Seniman bela diri lainnya juga mulai menuduh Suling. Suling, bajingan kecil sialan ini, benar-benar tidak patuh. Putri Fuling adalah kesayangan Kaisar Li. Dia tidak tahu bagaimana mengasihani dan menghargai batu giok. Dia benar-benar menyakiti Putri Fuling, yang tidak terlalu memperhatikan keluarga kerajaan. Ya, sialan dia. Putri Poria Kokos begitu cantik hingga dia terluka karenanya. Dia harus mematahkan anggota tubuhnya dan membalaskan dendam Putri Poria Kokos. Orang-orang di sekitar sangat marah. Mereka semua tampak sedikit lebih galak di mata Suling. Mereka ingin segera menangkap Suling dan memberikannya kepada sang pangeran. Namun, mengingat kekuatan Suling yang kuat, mereka masih menahan amarah dalam hati mereka, menatap Suling dengan dingin dan menuduh Suling atas kesalahannya. Suling tertegun di tempatnya, tetapi selalu ada seringai di sudut mulutnya. Dia menunduk menatap Putri Poria Kokos yang setengah berlutut di kakinya saat ini. Dibandingkan dengan Putri Tukahu yang sombong dan tak terkendali sebelumnya, Putri Tukahu saat ini seperti semut tahi lalat.
Suling dapat menginjaknya kapan saja. Sayangnya, Suling tidak memperhatikan Putri Poliakokos. Tatapan matanya acuh tak acuh dan nadanya tenang. Dia berkata kepada Putri Poliakokos dengan nada suam-suam kuku, "Kau kalah." Wajah Putri Fuling pucat, matanya penuh darah, dan beberapa helai amarah melintas di wajah cantiknya. Dia membenci dan membenci Suling. Dia berani mempermalukannya seperti ini. "Apakah kau mempermalukanku?" Dada kiri Putri Fuling sangat sakit. Baru saja, pedang panjangnya menusuk keluar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur di bawah telapak tangan Suling yang sombong. Sampai telapak tangan terakhir mengenai dada kirinya, benar-benar mengalahkannya dan melukainya dengan serius. Ya, telapak tangan Suling tampak biasa dan lemah, tetapi mengandung kekuatan yang sangat kuat, yang secara langsung melukainya. Dia jelas merasa bahwa tulang dada di dada kirinya mungkin dipatahkan oleh Suling Zhen. Selain itu, denyut jantungnya juga terluka oleh Suling Zhen. "Saya khawatir butuh beberapa hari untuk pulih dari luka-luka seperti itu, bahkan jika mereka diberi obat yang berharga." Setelah memikirkan hal ini, wajah Putri Fuling tiba-tiba menjadi ganas, dan hatinya menjadi lebih marah. Wajahnya berwarna hijau besi, dia menatap Suling dan berkata dengan marah, "Suling, aku menyarankanmu, lebih baik kau membunuhku, jika tidak, aku akan menemukanmu cepat atau lambat untuk membalas dendam penghinaan hari ini." Haha, mendengar apa yang dikatakan Putri Poliakokos, Suling langsung tersenyum beberapa kali. Matanya tiba-tiba tenggelam, gas gelap di telapak tangan kanannya meledak dan berkata dengan acuh tak acuh, "Putri Poliakokos yang terkasih, apakah kau mengancamku?" Jadi apa? Mata Putri Fuling sedih dan ganas. Dalam hatinya, dia membenci Suling hingga ekstrim dan berkata dengan suara yang kejam. Orang-orang di sekitar mendengar pernyataan Putri Poria yang mendominasi tadi, dan semua memberi penghormatan kepada Putri Poria. Putri Fuling layak menjadi pahlawan wanita di antara para wanita. Bagaimana jika dia kalah dari Suling? Setelah meninggalkan kota Raja Dinasti Ming, Putri Fuling akan mencari Suling untuk membalas dendam. Penghinaan hari ini, Putri Fuling pasti akan mengembalikannya kepada Suling 10 kali lipat. Putri Fuling bisa membungkuk dan meregang. Dia memang pahlawan wanita di antara para wanita. Tidak peduli seberapa kuat Suling, apakah dia benar-benar berani membunuh Putri Fuling di kota Raja Ming? Haha, jangan lucu. Suling tentu saja tidak berani membunuh Putri Fuling. Kau tahu, Putri Fuling adalah kesayangan Kaisar Li, dan dia bahkan tidak ingin bertarung. Jika Suling benar-benar berani membunuh Putri Fuling, aku berani mengatakan bahwa Kaisar Li akan membunuh Suling bahkan jika dia meratakan seluruh paviliun Raja Pedang. Semua seniman bela diri di sekitar tidak dapat menahan diri untuk bersenandung dingin, mereka menduga Suling tidak akan berani membunuh Putri Fuling. Bagaimanapun, status Putri Poliakokos menentukan bahwa tidak ada yang berani membunuhnya. Terlebih lagi, jika tikus atau semut seperti Suling, yang tidak memiliki status, berani membunuh Putri Fuling atas inisiatifnya sendiri, Kaisar Li pasti akan mengerahkan pasukan. Dia tidak akan ragu untuk menginjak paviliun Raja Pedang, tetapi pasti akan membunuh Suling, dan kemudian membunuh semua keluarga Suling, menghancurkan keluarganya dan membunuh 9 keluarganya. Apakah Suling mampu menanggung konsekuensi yang menyakitkan? Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa Suling tidak berani membunuh Putri Fuling. Bahkan jika Putri Poliakokos terus mempermalukan Suling dengan kata-kata, yang membuat Suling kehilangan muka dan bahkan malu, Suling tidak berani melakukannya. Pangeran mengerutkan kening dan Putri Poria dikalahkan, yang benar-benar di luar dugaannya. Secara khusus, Putri Poria dikalahkan terlalu cepat. Pada saat ini, Pangeran Agung menatap Suling dan tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih bingung. Apa yang terjadi pada Suling? Mengapa Suling tiba-tiba menjadi begitu kuat? Suling, persaingan antara kamu dan saudari Fuling sudah berakhir. Sang pangeran sangat bingung, tetapi hal terpenting di depannya adalah menghentikan persaingan dan menghindari bahaya lebih lanjut pada Putri Poria. Suling berdiri di tempatnya, dan angin bertiup kencang. Putri Fuling, yang setengah berlutut di kakinya, masih berteriak dan bahkan mulai memarahi. Wanita, itu benar-benar ayam perut kecil. Suling baru saja mengalahkan Putri Fuling, tetapi dalam pandangan Putri Fuling, itu adalah semacam penghinaan. Suling benar-benar merasa tidak berdaya. Apalagi sekarang, Putri Poliakokos membuka mulutnya dan menutup mulutnya. Dia terus-menerus memarahi Suling dan mengejek Suling karena tidak berani membunuhnya.
Namun, seperti yang dikatakan Putri Fuling, Suling tidak berani membunuh Putri Fuling. Bagaimanapun, identitas Putri Tuchahu ada di sini. Jika dia membunuh Putri Tuchahu tanpa sadar, Suling pasti berani melakukannya. Tetapi sekarang, ini adalah kediaman Tuan Kota. Apakah Suling benar-benar berani membunuh Putri Fuling di depan umum? Jika dia benar-benar berani membunuh Putri Fuling, dia akan dihancurkan oleh Kaisar Li dan 9 keluarga. Memikirkan hal ini, Suling tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia tersenyum pahit dan mengulurkan tangannya untuk membantu Putri Tuchahu berdiri. Haha, Putri Fuling mengulurkan tangannya ke Suling, yang jelas merupakan tanda kelemahan. Dia tidak dapat menahan tawa dan berkata sambil mencibir, Suling, bagaimana jika kamu dapat mengalahkanku? Kamu masih tidak berani membunuhku. Sekarang kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mempermalukanku dan bahkan membantahku. Kamu benar-benar pengecut. Tidak heran Lu Sueyao menarik diri dari pernikahanmu sebelumnya. Suling masih tersenyum pahit, Putri Kelapa Poria sungguh sulit didengar. Putri Poria Kokos yang terhormat, kau benar-benar murahan untuk bicara. Suling mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba tenggelam, menamparkan langsung dan mengenai wajah Putri Poria Kokos dengan keras. Pak, sebuah tamparan keras di wajah Putri Poria Kokos meledak. Suara tamparan itu terdengar sangat jelas dan menyebar ke seluruh halaman. Tamparan yang tiba-tiba itu benar-benar mengejutkan orang-orang. Putri Fuling tercengang. Kau, beraninya kau memukulku atau menamparkan wajahku. Putri Fuling setengah berlutut di tanah. Matanya sangat sedih. Dia menatap Suling dengan marah dan meraung liar. Pada saat ini, wajah kiri Putri Fuling benar-benar bengkak dan meradang. Jejak telapak tangan berwarna merah darah muncul di wajahnya. Sialan kau, Putri Fuling meraung. Sampai saat itu, para penonton di halaman bereaksi. Tamparan tadi sebenarnya adalah tamparan Putri Fuling dari Suling. Kau tahu, Putri Fuling adalah anggota keluarga kerajaan dan putri yang disukai oleh Kaisar Li. Suling menamparkan wajah Putri Fuling. Dalam arti tertentu, dia menamparkan wajah Kaisar Li. Tidakkah Suling tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkannya? Pada saat ini, orang-orang memandang Suling dengan sedikit lebih kasihan. Bahkan jika Suling dapat hidup dengan aman di kota Raja Ming, Suling pasti akan dibantai oleh keluarga kerajaan setelah kembali ke ibu kota kekaisaran. Suling berdiri di tempat, dengan seringai di mulutnya. Di hadapan Putri Poria Kokos, dia sangat marah dan terus-menerus memarahi dengan liar, tetapi dia sangat tenang. Ya, sangat tenang, seperti tidak terjadi apa-apa tadi. Kau tahu, sebenarnya, aku tidak suka orang memarahiku. Mata Suling penuh dengan ketidakpedulian. Dia menatap Putri Poria Kokos yang setengah berlutut di tanah dan berkata pada dirinya sendiri, aku tahu kau seorang putri, dan statusmu benar-benar mulia. Aku telah menyinggung keluarga kerajaan sebelumnya, dan kau ingin memberiku pelajaran atas nama keluarga kerajaan. Tetapi kau telah kalah dariku. Aku harap kau dapat menunjukkan sikap pecundang daripada pemenang. Mulut Putri Tuchahu terus-menerus berdarah. Dia sangat marah. Di bawah kemarahan yang ekstrim ini, dia ingin segera menikam Suling sampai mati dengan pedang. Sayangnya, pedang di tangannya hancur oleh Suling. Apakah kau mempermalukanku? Putri Fuling mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Sulinggang. Matanya sangat suram dan bertanya dengan dingin. Aku sedang berunding denganmu. Suling tersenyum dan berkata dengan lemah, bagaimanapun, kau adalah seorang putri, bukan jalang yang tidak masuk akal. Aku menamparmu tadi hanya untuk menenangkanmu. Tentu saja, jika kau masih tidak tenang, aku tentu tidak keberatan menamparmu lagi. Tamparan lagi. Mendengar ini, Putri Poria langsung tersenyum beberapa kali. Wajah kirinya merah dan bengkak, tetapi senyum di wajahnya lebih makmur. Beraninya Suling menamparnya lagi. Mungkinkah itu? Kecuali, Suling benar-benar tidak takut mati dan benar-benar ingin mencabik-cabik wajahnya dengan keluarga kerajaan. Beraninya kau. Dengan tekad bulat, Suling tidak berani menamparnya lagi. Tatapan mata Putri Fuling sangat tegas. Dia bahkan menyunggingkan seringai menghina di sudut mulutnya dan bertanya, hehe, sepertinya kau masih belum tenang. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga menamparmu lagi untuk membantumu bangun. Suling tersenyum tipis dan berkata. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Suling segera mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Putri Fuling. Kau lancang. Tiba-tiba,
Tepat saat tamparan suling hendak mengenai wajah Putri Poria, terdengar teriakan keras dari kejauhan. Aku melihat Pangeran Agung sangat marah, matanya sesuram pisau, dan momentumnya sangat marah, dan seluruh orang itu sangat marah. Suling berani menamparkan wajah Putri Fuling. Ini untuk menamparkan martabat keluarga kerajaan. Orang-orang seperti itu pantas mati. Pangeran tiba-tiba berdiri, menatap Suling dan berteriak dengan marah, "Jika kau tidak ingin mati, segera berlutut dan minta maaf kepada Putri Fuling. Martabat keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang dapat kalian hina dan hina." Tidak diragukan lagi, pada saat ini, Pangeran Agung telah menekan kebenaran agung keluarga kerajaan di kepala Suling. Selama Suling tidak berani meminta maaf, Pangeran Agung dapat berdiri langsung dan membunuh Suling dengan paksa atas nama keluarga kerajaan untuk menghapus penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Pada saat itu, Pangeran Agung keluar dengan momentum yang dahsyat. Seluruh orang itu seperti gunung yang tinggi. Dia marah dan membuka matanya. Dia berdiri tegak di depan Suling dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, segera berlutut." Martabat kerajaan tidak dapat dipermalukan. Karena tepuk tangan tiba-tiba dari pangeran, Suling menamparnya dan tertegun di udara. Suling tanpa sadar menoleh dan menatap pangeran yang terus berteriak dan meraung saat itu. Ekspresi wajah Suling tiba-tiba menjadi sedikit berwibawa. Kemudian Suling tersenyum dan berkata kepada sang pangeran, "Baru saja kau memaksaku untuk bertarung dengan Putri Fuling dan Pangeran Lihan. Sekarang, Putri Fuling dikalahkan olehku dan terus mempermalukanku. Bukankah seharusnya aku memukulnya?" "Suling, diamlah." Sang pangeran besar berteriak dengan marah, "Putri Fuling adalah seorang putri kerajaan dan tubuh emas. Kau hanya seorang dalit. Apakah kau ingin dibandingkan dengan Putri Fuling?" Segera, sang pangeran besar menatap Raja Ming di sebelahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Raja Ming, Suling, rintangan jahat ini, berani menyakiti Putri Poria Kokos, apakah kau akan tinggal diam saja?" "Haha." Ming Wang tersenyum beberapa kali dan berkata, "Tentu saja, kita tidak bisa tinggal diam." Meskipun dia berkata bahwa dia tidak bisa tinggal diam, Raja Ming tidak mengambil tindakan apapun. Dia tetap tinggal dan menyaksikan perubahan itu tanpa ikut campur. Pangeran tertua tahu apa yang dimaksud Raja Ming. "Hanya saja masalah ini milik keluarga kerajaanmu. Terserah padamu untuk menyelesaikannya sendiri. Tidak ada pihakku yang akan membantumu." Pangeran tiba-tiba mendengus dingin, matanya penuh warna garang, dan berteriak dengan marah, "Suling, sekarang berlututlah segera dan biarkan Putri Poria menamparmu 10 kali. Aku membiarkanmu pergi hidup-hidup." Bagaimanapun, Putri Fuling adalah anggota keluarga kerajaan. Dia baru saja dikalahkan oleh Suling, tetapi Suling tidak bisa memukul wajahnya. Karena Putri Poria adalah seorang putri. Memukul wajahnya berarti memukul wajah kerajaan. Suling harus disalahkan atas kejahatan ini. 10 tamparan. Suling tertegun dan terkejut. Kemudian dia tersenyum pahit, menatap pangeran dengan mata muram dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah maksudmu 10 tamparan di wajah?" Begitu suara itu jatuh, mata Suling tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan melengkung ke kiri dan ke kanan. Itu adalah badai tamparan di wajah dan menamparkan Putri Poria dengan keras. "Papa!" Tamparan di wajah terus berdering. Putri Poria dipukuli dan tidak bisa mengambil tindakan pencegahan. Dia menyemburkan darah di mulutnya dan giginya patah. Pangeran tertua menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Wajahnya sangat berubah dan wajahnya ganas. Dia meraung, "Bajingan kecil, kau sialan." Putri Poria Kokos dipukuli sampai babak belur, wajahnya yang cantik memerah dan bengkak, seperti kepala babi. Mulutnya yang merah ceri berlumuran darah, dan giginya patah. Dia tampak sangat menyedihkan. "Kakak, bunuh dia, bantu aku membunuhnya." Mata Putri Poria Kokos penuh dengan darah dan suaranya serak dan melengking. Seluruh orang itu seperti orang gila dan meraung. "Bagus." Mata sang pangeran tiba-tiba tenggelam, dan ki gelap di tubuhnya tiba-tiba meledak. Untuk sesaat, momentum Pangeran Agung tiba-tiba meledak. Di antara beberapa pangeran, pangeran tertua selalu menjadi pejuang yang kuat. Sejak setengah tahun yang lalu, kultivasi alam pangeran tertua mencapai alam Tianwu. Sekarang, Pangeran Agung telah mencapai alam Tianwu tingkat keempat, dengan kekuatan super. Melihat Putri Fuling ditampar habis-habisan oleh Suling, pangeran tertua sangat marah dan wajahnya membiru. Dia hanya mendengar suara dentuman keras.
Lempengan batu hijau di kaki pangeran tertua meledak dengan keras. Dia sangat cepat. Dia datang ke halaman dan berdiri di depan Su Ling. Martabat keluarga kerajaan tidak bisa direndahkan. Su Ling, kau benar-benar pantas mendapatkannya. Aku bisa menahan amarahmu karena telah membunuh ayah mertua Jin, tetapi mempermalukan Putri Fuling di depan umum adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Hari ini, kau harus mati dan memberikan pertanggungjawaban kepada keluarga kerajaan. Aku akan menggunakan darahmu untuk menghapus penghinaan terhadap keluarga kerajaan tadi. Pangeran itu membuka matanya dengan marah dan berteriak. Jubah ular piton kuning bergerak. Mengikuti angin, matanya yang dingin menatap Su Ling dan berteriak dengan marah. Penghinaan. Su Ling mengerutkan kening dan menatap pangeran dengan dingin, berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau melihat ketika Putri Fuling menghinaku tadi? Bagaimana jika kau melihatnya? Bagaimana jika kau tidak melihatnya? Poria Kokos adalah seorang putri, tubuh emas, dan kau hanya seorang dalit. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Poria Kokos? Pangeran Agung itu berteriak. Haha, Su Ling mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, itu adalah martabat keluarga kerajaan untuk membuka dan menutup mulutmu. Baru saja Putri Poria menginjak-injak martabatku. Mengapa aku tidak bisa memberinya pelajaran? Orang-orang yang tak tersentuh, juga berhak berbicara tentang martabat. Mata sang pangeran dingin dan suram. Dia menatap Su Ling dan berteriak dengan marah, karena kamu sangat peduli dengan martabatmu, aku akan menginjak-injak martabatmu sepenuhnya di bawah kakiku. Begitu suara itu jatuh, sosok pangeran tertua tiba-tiba keluar dengan tirani, dibungkus dengan kekuatan yang kuat, secepat kilat, dan segera datang ke Su Ling. Mengikuti dari dekat, kekuatan yang mengerikan, disertai dengan sosok pangeran besar, langsung menghantam dada Su Ling. Boom! Suara yang keras. Su Ling tidak bersembunyi. Dia membiarkan pangeran besar itu jatuh dengan kekuatannya yang dahsyat. Dia menahan serangan pangeran besar itu dengan kekuatan fisiknya. Hanya mendengar ledakan, Su Ling merasakan sakit yang tajam di dadanya. Seluruh orang itu mundur lebih dari 10 meter ke belakang, dan sedikit darah memudar di sudut mulutnya. Pangeran besar itu layak menjadi prajurit lapis 4 di wilayah Tianwu. Kekuatannya benar-benar kuat, namun, Su Ling, bagaimanapun juga, berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno, dan kekuatan fisiknya mencapai ekstrim, yang sebanding dengan kekuatan fisik seni bela diri di langit. Selain itu, Su Ling memperoleh banyak obat-obatan berharga di Gunung Heifeng sebelumnya, dan menggunakan tungku 8 trigram dan api neraka api penyucian untuk memadamkannya. Kekuatan fisik Su Ling hampir mencapai keadaan sempurna. Oleh karena itu, Su Ling berani melawan pangeran dengan keras. Bahkan jika pangeran itu kuat, apa yang akan terjadi? Bagaimanapun, pangeran besar itu hanyalah seorang prajurit lapis 4 di wilayah Tianwu. Mengandalkan kekuatannya saja, dia mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan fisik Su Ling. Bagaimanapun, kekuatan fisik Su Ling sudah sangat mendekati kesempurnaan. Semua seniman bela diri di sekitar tidak dapat menahan napas ketika mereka melihat tinju Su Ling terhadap sang pangeran. Bukankah Su Ling akan mati? Pangeran besar adalah orang kuat di wilayah Tianwu. Bahkan jika pangeran besar tidak melakukan yang terbaik, itu sudah cukup untuk melukai organ dalam Su Ling. Ya, kekuatan pangeran besar terlihat jelas bagi semua orang. Apakah Su Ling benar-benar akan bertarung keras dengan pangeran besar? Semua orang mengerutkan kening dan merasa tidak percaya. Karena Su Ling hanya tingkat kedua dari alam Zhenwu. Dia berani bertemu dengan pangeran besar. Apakah dia benar-benar berani dan tidak takut mati? Pada saat ini, orang-orang memandang Su Ling dan merasa sedikit lebih kasihan. Meskipun Su Ling benar-benar sombong, bakat seni bela dirinya benar-benar mengagumkan. Sungguh disayangkan, Su Ling sangat bodoh sehingga dia bertarung keras dengan sang pangeran. Su Ling harus mati dalam perang ini. Bagaimanapun, Pangeran Agung bukanlah Putri Poria. Dalam hal kultivasi alam, Pangeran Agung jauh lebih baik daripada Putri Poria. Su Ling tidak bisa mundur dari perang ini. Tetua Baiking melihat Su Ling mendapat pukulan dari pangeran dengan matanya sendiri, dan hatinya langsung bergetar. Tetua Baiking tahu kekuatan Pangeran Agung. Jika Su Ling berani melawan Pangeran Agung, Su Ling pasti mati dalam perang ini. Sialan, San Cangkong, Iblis Tua Feng, kalian berdua cepatlah lepaskan aku. Kalau tidak, jika Su Ling benar-benar mati di tangan Pangeran Agung, aku akan memberitahu Tuan Paviliun bahwa kalian berdua akan membayar harga darah.
Penatua Baiking sangat marah, wajahnya hijau besi, wajahnya ganas, dan meraung. Haha, mendengar minuman keras Penatua Baiking, San Cangkong tidak bisa menahan tawa. Dia setengah menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Baiking, apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Tidakkah kamu tahu apa yang baru saja dilakukan Suling? Dia benar-benar menamparkan wajah Putri Fuling lebih dari selusin kali. Ini adalah penghinaan besar bagi keluarga kerajaan. Apakah kamu pikir Suling masih memiliki kesempatan untuk hidup? Ya, bahkan jika pangeran tertua membebaskan Suling, Suling akan mati ketika dia kembali ke ibu kota kekaisaran, karena Kaisar Li tidak akan mentolerir orang yang mempermalukan keluarga kerajaan dan terus hidup. Penatua Feng juga mencibir beberapa kali. Wajahnya yang keriput menjadi sedikit terdistorsi dan berkata dengan suara yang dalam. Untuk apa yang dikatakan Penatua San Cangkong dan Penatua Feng, Penatua Baiking tentu tahu betul di dalam hatinya. Suling baru saja memukul Putri Fuling terlalu keras dan menamparkan wajahnya, yang benar-benar merupakan penghinaan besar bagi keluarga kerajaan. Hei, Tetua Baiking menghela napas dan merasa tidak berdaya. Suling benar-benar terlalu sombong. Baru saja dia mengalahkan Putri Tukahu, tetapi mengapa dia harus menamparkan wajah Putri Tukahu? Tamparan itu setara dengan menamparkan wajah Kaisar Li. Bahkan jika Suling dapat melarikan diri dari pangeran besar kali ini, Kaisar Li tidak akan membiarkan Suling pergi ketika dia kembali ke keluarga kerajaan. Saat memikirkan hal ini, Tetua Baiking segera tersenyum pahit, wajahnya menunjukkan warna yang jelek, dan hatinya sedih. Namun, saat itu, di halaman kediaman Tuan Kota, sosok pangeran besar menyapu lagi, dan ki gelapnya meledak, mengguncang ruang di sekitarnya. Sialan kau, aku akan memenggal kepalamu dan mencuci penghinaan keluarga kerajaan dengan darahmu. Wajah pangeran tertua sangat ganas dan berteriak dengan marah. Sesaat, Pangeran Agung bergegas keluar dengan marah, datang langsung ke Suling dan berteriak, Jiulong Divine Formula. Melihat Jiulong Divine Formula, milik Pangeran Agung dengan matanya sendiri, semua orang merasakan jantung berdebar dan terkejut. Jiulong Divine Formula adalah keterampilan paling kuat yang dipraktikkan oleh Pangeran Agung. Pada saat yang sama, keterampilan ini hanya dapat dipraktikkan oleh seniman bela diri top di keluarga kerajaan. Itu adalah keterampilan yang paling kuat. Kekuatan seorang seniman bela diri menjadi 2 kali lipat setelah kultivasi. Pada saat ini, bahkan Raja Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan menatap Pangeran Agung untuk menampilkan 9 naga Divine Formula. Pangeran Agung layak menjadi jenius seni bela diri top di keluarga kerajaan. Sungguh luar biasa dia mampu menampilkan jurus Dewa Jiulong hingga ke puncaknya. Kata Ming Wang dengan wajah muram. Di bawah tatapan orang banyak, Pangeran Agung menunjukkan jurus Dewa 9 Naga, dan cahaya keemasannya meledak. Dia mengepalkan tangannya dan menghantamkannya dengan panik ke arah Suling. Mati! Pangeran Agung berteriak dengan marah. Hampir pada saat yang sama, tepuk tangan meriah terdengar sekaligus dan dengan marah berkata, metode Kirin. Meskipun dikatakan bahwa metode Kirin bukanlah kartu terakhir Suling, keterampilan ini berasal dari tulang Kirin, dan itu juga merupakan metode harta karun yang dibudidayakan oleh binatang buas kuno. Oleh karena itu, kekuatan keterampilan ini tidak boleh diremehkan. Jika Pangeran Besar tidak menggunakan formula rahasia Jiulong, Suling tidak akan menggunakan metode Kirin. Karena Suling tahu kebenaran kejahatannya. Ketika dia mempraktikkan sihir binatang buas kuno, dia pasti akan diingat oleh para penjahat kejam itu, dan bahkan mungkin dibunuh oleh mereka. Namun, Suling tidak punya pilihan. Formula ilahi Jiulong yang digunakan oleh Pangeran Besar adalah hukum tertinggi. Selain itu, 4 kekuatan besar Pangeran Besar di wilayah Tianwu, dan kekuatan Pangeran Besar saat ini, harus dekat dengan pejuang wilayah Tianwu tingkat tinggi. Oleh karena itu, Suling harus melakukan segala upaya untuk mengembangkan metode Kirin hingga ekstrim. Boom! Suara keras. Di halaman yang begitu luas, Pangeran Agung menunjukkan jurus sihir Jiulongnya, menuangkan seluruh kekuatan tubuhnya ke dalam tinjunya, dan segel tinju yang mendominasi mengenai Suling. Hampir pada saat yang sama, bayangan kehampaan mengembun di belakang Suling. Suling tidak menggunakan kekuatan kucing hitam itu. Oleh karena itu, kultivasi alamnya hanya 2 kali lipat dari alam Zhenwu. Bahkan jika dia menggunakan metode Kirin, dia tidak dapat membuat Kirin terwujud. Dia hanya mengubah Kirin menjadi ilusi kehampaan,
tetapi itu sudah cukup. Keluar, Pangeran Agung itu marah dan memukul Suling dengan tinju yang berat. Kekuatannya yang tak terbatas seperti jatuh dari langit. Boom! Ledakan mengerikan itu terdengar lagi. Serangkaian jejak tinju, yang sangat padat, menghantam Suling seperti hujan buah pir yang jatuh. Suling mengepalkan tangannya dan menghancurkan segel tinju itu. Hantu kilin di belakangnya mengeluarkan raungan melengking, dan taringnya yang berdarah terbuka lebar. Dia mencabik-cabik jejak tinju sang pangeran. Boom! Boom! Sesaat, jejak tinju Suling, disertai dengan hantu kilin, dan jejak tinju sang pangeran, meledak dan bertabrakan satu sama lain. Energi yang mengerikan segera menyebar ke sekeliling. Seluruh halaman kediaman Tuan Kota, tanah yang diaspal dengan batu biru, retak seiring waktu. Bebatuan yang tidak jauh bahkan lebih, yang hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang di sekitar tercengang, terkejut, dan bahkan gemetar. Suling, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia benar-benar berani melawan pangeran besar. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Apakah itu metode harta karun binatang buas kuno yang legendaris dan metode Kirin? Kekuatannya sangat mengerikan. Metode Kirin sangat berharga. Suling, bagaimana dia bisa berlatih metode Kirin? Dari mana dia mendapatkan metode Kirin? Mereka menatap Suling dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka dan sangat terkejut. Suling benar-benar berlatih metode Kirin, yang merupakan harta karun hewan buas kuno. Suling mendapatkannya. Selain itu, melihat kepercayaan diri Suling saat ini, dia pasti telah berlatih metode Kirin secara ekstrim. Saat memikirkan hal ini, semua orang menarik napas dan mengembangkan metode Kirin secara ekstrim. Seberapa mengerikan kekuatannya, Raja Ming, yang tinggal tidak jauh, terkejut ketika dia menyaksikan formula rahasia Jiulong milik Suling melawan sang pangeran. Raja Ming tahu betul seberapa hebat formula rahasia Jiulong. Kekuatannya dapat dibayangkan. Selain itu, Pangeran Agung juga merupakan seniman bela diri tingkat 4 di alam Tianwu. Formula rahasia Jiulong digunakan sepenuhnya dan cukup kuat untuk menghancurkan seniman bela diri tingkat tinggi di alam Tianwu. Namun, sekarang, Suling menolak jurus pamungkas 9 naga milik Pangeran Agung, dan tampaknya Suling harus menolak jurus Pangeran Agung. Jurus Kirin. Aku tidak menyangka bahwa dalam hidupku, aku masih bisa melihat seorang pendekar menggunakan jurus harta karun binatang buas purba. Sungguh luar biasa. Raja Ming tersenyum beberapa kali dan merasa sangat emosional di dalam hatinya. Secara alami, dia tahu kekuatan jurus harta karun binatang buas purba, tetapi semakin dia tahu kekuatan jurus harta karun binatang buas purba, semakin dia tahu betapa sulitnya mengolah jurus harta karun ini. Orang-orang seni bela diri biasa tidak dapat terpapar pada tingkat keterampilan ini, apalagi berlatih. Sekarang, Suling tidak hanya memperoleh jurus Kirin, tetapi juga berhasil mempraktikkannya, yang sungguh patut dibanggakan. Pada saat ini, Suling mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat dan jurus Kirin untuk menahan serangan ganas dari pangeran besar. Pangeran tertua menghancurkan bekas tinju yang tak terhitung jumlahnya, dan jurus pamungkas 9 naga digunakan sepenuhnya olehnya. Dia pikir dia bisa langsung membunuh Suling dengan jurus ini. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Suling tidak mati. Bagaimana bisa kau? Pangeran tertua juga terkejut. Dia menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kau berlatih metode Kirin?" Pangeran tertua tahu bahwa jika Suling tidak menunjukkan metode harta karun binatang purba metode Kirin, Suling pasti akan mati. Suling memuntahkan darah di mulutnya. Semua batu biru di bawah kakinya retak, dan bahkan tanah di sekitarnya runtuh dan retak. Dada Suling sangat sakit. Formula ilahi Jiulong Pangeran Agung benar-benar dharma tertinggi. Kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun Suling menggunakan metode Kirin untuk melawan, dia masih tertusuk oleh formula rahasia Jiulong, langsung mengenai dadanya dan melukainya. Jika bukan karena kekuatan fisiknya yang kuat, Suling akan dihancurkan melalui tulang dadanya oleh segel tinju sang pangeran dan terbunuh di tempat. Hantu kilin berangsur-angsur menghilang di belakang Suling. Ki gelap di tubuhnya terkuras dengan sangat cepat. Masih terlalu sulit untuk menggunakan metode kilin dengan kekuatan ganda dari ranah Zenwu-nya. Sebelum perang dengan Duke Jin, Suling mengandalkan kekuatan kucing hitam. Jika tidak, dia tidak dapat terus menggunakan metode Kirin. Bagaimanapun, metode Kirin adalah metode harta karun binatang purba.
Setiap kali metode harta karun tingkat ini digunakan, kekuatan jiwanya sendiri akan sangat terkuras. Suling mengatur napasnya dan menjadi pucat. Tidak mudah baginya untuk menahan pukulan tertinggi sang pangeran. Bagaimanapun, kultivasi ranah pangeran besar benar-benar jauh lebih tinggi daripada Suling. Jika mereka digantikan oleh petarung ganda lainnya di wilayah Zhenwu, saya khawatir mereka akan dibunuh oleh pangeran besar. Suling dapat bertahan sejauh ini, yang telah membuktikan kekuatannya. Katakan padaku, mengapa kamu berlatih metode Kirin? Di mana kamu mendapatkan metode Kirin? Mata pangeran tertua suram dan tak tertandingi. Dia menatap Suling dengan dingin dan bertanya dengan suara kasar. Bagi pangeran besar, metode Kirin benar-benar terlalu berharga. Sebelumnya, pangeran besar mendapatkan tulang Kirin dari Sangguan Lan untuk memahami metode Kirin. Namun sayangnya, dengan bakatnya, dia tidak dapat memahami metode Kirin, apalagi mengolah metode Kirin. Namun sekarang, melihat Suling berlatih metode Kirin dengan matanya sendiri, pangeran siap untuk mendapatkan metode Kirin ini dari Suling. Jika kamu bisa mendapatkan metode Kirin, pangeran tertua yakin bahwa kekuatannya pasti dapat dibandingkan dengan seniman bela diri top di alam Tianwu. Suling memuntahkan darah di mulutnya. Dia hampir tidak mengangkat kepalanya dan tampak sangat dingin. Dia menatap pangeran itu untuk waktu yang lama dan berkata sambil tersenyum, metode Kirin ini adalah apa yang aku pelajari dari tulang Kirin. Tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan metode Kirin dariku. Kau, mata pangeran tertua tiba-tiba tenggelam dan berteriak dingin, haha, jika kau tidak ingin menyerahkan metode Kirin, kau akan mati. Ketika kata-kata itu jatuh, wajah pangeran itu tiba-tiba menjadi ganas. Dengan tangan yang besar, dia meremas cetakan tinju yang sombong dan langsung menampilkan formula ilahi Jiulong. Tinju yang berat itu mengeluarkan cahaya keemasan yang terang dan mengenai jantung Suling. Namun, pada saat ini, Raja Ming yang tinggal tidak jauh untuk menyaksikan perang tiba-tiba bergerak. Dia datang di antara Suling dan Pangeran Agung dalam sekejap. Boom! Pangeran besar memukulnya dengan tinju yang kuat, tetapi ditangkap oleh Raja Ming dengan satu tangan. Itu sangat mengerikan sehingga dia ditekan oleh Raja Ming bahkan sebelum dia sempat melepaskannya. Teman-teman, perang ini sudah berakhir. Wajah Raja Ming selalu tersenyum. Dengan nada yang tak terbantahkan, dia berkata dengan suara yang dalam, jika kamu terus bertarung, aku khawatir seluruh rumah tuan kota akan dirobohkan olehmu. Ming Wang, apakah kamu ingin melindungi orang ini? Pangeran tertua mengerutkan kening, memancarkan beberapa warna marah di bagian bawah matanya, dan bertanya. Aku berkata, itu saja. Apakah pangeran besar tidak mendengar dengan jelas? Mata Ming Wang tiba-tiba menjadi sangat suram. Matanya menatap pangeran dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, wajah pangeran sangat jelek. Ming Wang berani memarahinya secara terang-terangan, yang membuatnya kehilangan muka. Itu merupakan penghinaan baginya. Saat itu, pangeran besar mengerutkan kening, matanya berawan, matanya sedingin es, menatap Raja Ming dan bertanya, Wu Ming, kamu seharusnya tahu apa yang kamu bicarakan. Pada saat ini, pangeran besar mengucapkan nama Raja Ming. Dia sangat marah di dalam hatinya. Konflik dengan Raja Ming hampir terjadi. Hehe, jika pangeran tidak mendengar dengan jelas, aku akan mengatakannya lagi. Aku hanya mengatakan, perang ini sudah berakhir. Raja Ming tidak peduli dengan kemarahan yang ditunjukkan oleh pangeran besar. Bagaimanapun, ini adalah kota Raja Ming, rumah tuan kota, dan wilayah yang diduduki oleh Raja Ming. Apakah pangeran besar berani menggunakan kekuatan dengannya di sini? Para prajurit yang menjaga 100.000 gunung tidak mematuhi perintah kerajaan, tetapi hanya perintah Raja Ming. Jika terjadi konflik di kota Raja Dinasti Ming ini, bahkan jika Li Huangqin datang, saya khawatir akan sulit untuk mundur. Kamu, pangeran tertua tertekan dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ming Wang tidak akan menyerah kali ini. Jelas bahwa dia ingin melindungi Suling. Sialan, sialan, jika Anda tidak memperhitungkan identitas dan status Raja Ming, dan ini adalah kota Raja Ming, Pangeran Agung pasti akan menghukum Raja Ming dan membuat Raja Ming kehilangan muka. Tetapi sekarang, di kota Raja Dinasti Ming, Pangeran Agung berani marah. Bagaimanapun, Pangeran Agung tidak berani menundukkan kepalanya kepada Raja Ming di bawah atap. Wu Ming memusuhi keluarga kerajaan dan memihak Suling. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Pangeran itu mengerutkan kening, matanya penuh warna yang ganas, dan bertanya lagi.
Pada saat ini, Pangeran Agung marah. Dia menatap Suling yang terluka olehnya, dan dia sangat marah di dalam hatinya. Baru saja, dia jelas bisa memanfaatkan situasi untuk membunuh Suling, tetapi dia membunuh Raja Ming di tengah jalan untuk menghentikannya membunuh Suling. Sialan, sialan, Suling, bajingan kecil, benar-benar terlalu memberontak untuk berlatih metode Kirin. Itu sangat mengerikan. Bagaimanapun, metode Kirin adalah metode harta karun binatang buas kuno. Pangeran Agung telah lama ada di hatinya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki cukup bakat seni bela diri untuk memahami metode Kirin yang diukir di tulang Kirin. Namun sekarang, metode Kirin telah dipahami sepenuhnya oleh Suling. Yang paling mengerikan adalah Suling telah berhasil mempraktikkan metode Kirin, yang telah menggandakan kekuatannya. Pangeran tertua tidak ragu, jika Suling tidak menggunakan metode harta karun binatang buas kuno seperti metode Kirin tadi, akan mudah untuk membunuh Suling dengan satu gerakan, mengandalkan kekuatannya yang luar biasa dan bekerja sama dengan makna puncak dari formula misterius Jiulong. Namun, itu karena kekuatan ilahi dari metode Kirin sehingga formula sihir Jiulongnya tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Dalam pertempuran tadi, jika Pangeran Besar tidak cukup kuat dan kultivasi wilayahnya jauh lebih tinggi dari Suling, saya khawatir dia akan dikalahkan oleh Suling. Karena itu, sang Pangeran mulai takut pada Suling. Mengingat bahwa Suling membunuh ayah mertua Jin sebelumnya, Pangeran Besar ingin menyingkirkan Suling. Tetapi sekarang, Raja Ming bertekad untuk mempertahankan Suling. Pangeran Besar ingin membunuh Suling di tangan Raja Ming. Tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Pangeran Besar tidak bisa menahan napas. Matanya sangat gelap. Dia menatap Raja Ming dan berkata, hanya untuk bakat terbaik yang belum bangkit, Anda dengan gegabah menyinggung keluarga kerajaan. Sebagai raja dengan nama keluarga yang berbeda, Anda memiliki status bangsawan. Apakah itu benar-benar sepadan? Bahkan sekarang, Pangeran Besar masih tidak mau melepaskan kesempatan untuk membunuh Suling dan ingin membujuk Raja Ming dengan membicarakan persyaratan. Hampir semua halaman kediaman Tuan Kota telah dihancurkan oleh Anda. Mengapa Pangeran Besar terobsesi untuk membunuh Suling di kediaman Tuan Kota saya? Raja Ming berkata dengan suara yang dalam. Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan Pangeran Besar tidak masuk ke dalam hati Raja Ming, apalagi meyakinkan Raja Ming. Ming Wangleng menatap Pangeran dan melihat ke seluruh halaman. Saat ini, lempengan batu biru di halaman semuanya retak, dan bebatuan tidak jauh dari sana hancur oleh ledakan tadi dan berubah menjadi berantakan. Suling berani mempermalukan keluarga kerajaan dan menodai Putri Fuling. Saya membunuhnya untuk melindungi martabat kerajaan. Pangeran tertua berkata dengan tegas, Wu Ming, jika kau bersikeras mendukung Suling, aku hanya bisa memberitahu ayahku, dan kau bisa memberitahu dia. Baiklah, bagus. Ming Wang tersenyum beberapa kali, mengangguk dan berkata, sebenarnya, Raja Ming tidak takut untuk menjelaskan kepada Kaisar Li. Bagaimanapun, dia adalah raja dengan nama keluarga yang berbeda. Dia juga mengemban tugas penting menjaga 100.000 gunung dan menjaga keamanan perbatasan. Apakah Kaisar Li benar-benar berani memecatnya terlepas dari segalanya? Atau meminta pertanggungjawabannya? Tidak mungkin. Li Huanggen tidak akan menargetkan Raja Ming. Paling-paling, dia hanya mengkritiknya. Suling sedang berada di halaman. Lempengan batu biru di bawah kakinya retak, dan kakinya tertancap di lempengan batu yang pecah. Lempengan batu yang terbelah itu sedikit tajam. Sepatu botnya tertusuk dan terluka, dan sedikit darah merah merembes keluar dan mewarnai kakinya menjadi merah. Sedikit sakit, tetapi hampir tidak dapat ditahan. Suling merasakan sakit yang hebat di dadanya. Dia merasakan darah mengalir di dadanya. Rasa sakit yang hebat itu membuat wajahnya berubah dan ganas. Jurus Dewa Jiulong yang dipraktikkan oleh Pangeran Agung benar-benar kuat. Meskipun Suling telah mengembangkan metode Kirin secara ekstrim, itu masih belum cukup untuk menahan serangan Pangeran Besar itu. Dia terkejut oleh Pangeran Besar itu dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Tidak diragukan lagi bahwa bagi pangeran yang ingin membunuhnya, dia tidak diragukan lagi adalah yang terlemah dan saat terbaik untuk membunuhnya. Tetapi Raja Ming mengambil tindakan dan secara paksa melindunginya. Ini membuat Suling merasa sedikit bingung. Sebelumnya, Raja Ming jelas-jelas telah mengincarnya. Dia bahkan mengatakan bahwa tadi, Raja Ming berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikannya agar dapat bersaing dengan Pangeran Agung, yang sama saja dengan membiarkannya mati. Namun sekarang,
Raja Ming datang untuk menyelamatkannya. Bukankah ini kontradiksi? Su Ling adalah seorang pria selama 2 generasi, bukan pemuda yang tidak terlibat dalam dunia ini. Saat ini, dia mengerutkan kening dan menatap dingin Raja Ming yang bertekad untuk menyelamatkannya. Mengenai sikap dingin Su Ling, Raja Ming tentu saja tahu. Saat ini, Raja Ming menyipitkan matanya, menatap Su Ling dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya tidak ingin kau menghancurkan rumah kepala kota, itu saja." Setelah mengatakan itu, Raja Ming berbalik dan berjalan menuju aula. Sambil berjalan, dia berkata, "Semuanya, kembalilah ke aula bersama-sama. Hasil ujian mahasiswa baru akan segera keluar." Orang-orang di sekitar semuanya tampak linglung. Mereka sangat penasaran, mengapa Raja Ming, yang ingin Su Ling mati dengan menyedihkan, sekarang menunjukkan kebaikan yang besar. Bahkan tidak ragu untuk menyinggung pangeran, tetapi juga menyelamatkan Su Ling dengan paksa. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya dipikirkan Raja Ming? Kesempatan sekarang ini sempurna. Selama Raja Ming tidak berhenti, pangeran tertua akan dapat membunuh Su Ling. Ya, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Raja Ming? Apakah dia tidak ingin Su Ling mati? Lalu mengapa dia mencoba yang terbaik untuk mempromosikan kompetisi ini? Mereka bingung dan tidak mengerti, tetapi mereka tetap mengikuti Raja Ming dan kembali ke aula. Karena selama Raja Ming berhenti, tidak ada yang bisa membunuh Su Ling di rumah Tuan Kota. Tetua Baiking juga tampak bingung. Mengapa Raja Ming menyelamatkan Su Ling? San Changkong dan Tetua Feng juga tercengang. Mereka tampak kosong. Sialan, jika Raja Ming tidak menghentikannya, Su Ling pasti sudah mati. Meskipun hatinya sangat enggan, Raja Ming telah menghentikannya dan berkata terus terang bahwa dia tidak diizinkan membunuh Su Ling di rumah penguasa kota. Siapa yang berani menentang keinginan Raja Ming dan dengan paksa membunuh Su Ling di rumah penguasa kota? Putri Poria Koko masih memuntahkan darah di mulutnya. Giginya patah, matanya yang indah penuh dengan darah, menunjukkan sedikit keganasan. Dia menatap Su Ling dengan mata yang tajam dan ingin segera menghancurkan Su Ling. Su Ling setengah menyipitkan matanya. Meskipun dia bingung mengapa Raja Ming ingin membantunya, dia tidak cukup bodoh untuk bertanya kepada Raja Ming. Adapun Pangeran ke-9 Li Han, dia telah tercengang sejak tadi. Su Ling benar-benar tercengang ketika dia melakukan metode Kirin. Kesenjangan antara dia dan Su Ling terlalu besar. Awalnya, dia berpikir bahwa kultivasi alamnya lebih tinggi dari Su Ling, dan dia yakin akan mengalahkan Su Ling. Tetapi sekarang tampaknya beruntung bahwa dia tidak melakukannya sekarang. Kalau tidak, aku khawatir Su Ling dapat mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Mengenai fakta bahwa Putri Fuling dipukuli, Pangeran ke-9 tidak semarah Pangeran tertua. Di mata Pangeran ke-9, Su Ling bukanlah orang yang galak. Tadi, jika Putri Poria tidak dikalahkan dan terus-menerus mempermalukan Su Ling, apakah Su Ling akan mengalahkan Putri Poria? Jelas tidak. Oleh karena itu, dalam pandangan Pangeran ke-9, Putri Tukahu ditampar di wajah, yang sebenarnya adalah kesalahan Putri Tukahu. Aku harus berlatih keras, dan mengejar ketinggalan dengan saudara Su. Ini adalah gambaran sebenarnya dari hati Pangeran ke-9. Matanya menyala dan wajahnya sangat serius. Dia menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam. Segera, Pangeran ke-9 juga berjalan ke aula rumah kepala kota dan menunggu hasil ujian mahasiswa baru. Adapun Su Ling, dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan keadaannya, mengambil pil dari Naji dan memasukkannya ke dalam mulut. Wajahnya tiba-tiba menjadi lebih baik. Kemudian Su Ling berjalan ke aula dan kembali ke tempat duduknya semula. Tanpa berkata apa-apa, dia diam-diam menunggu hasil ujian mahasiswa baru di aula kediaman Tuan Kota. Suasananya sangat tertekan, dan bahkan sedikit tegang. Ming Wang sangat senang. Dia duduk di meja utama, menuangkan dan minum. Sesaat kemudian, lebih dari selusin gelas anggur telah dimakan. Tetua Baiking juga menunjukkan wajah bahagia. Melihat Tetua San Changkong dan Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit lebih menghina dan mengejek. Kemudian, Tetua Baiking menguraikan senyum di sudut mulutnya. Dia perlahan berdiri, mengambil segelas anggur, meninggalkan tempat duduknya, berjalan ke Pangeran Besar, dan berkata dengan hormat, "Pangeran Besar, Su Ling baru saja tersinggung. Mohon maafkan saya, maafkan saya. Jika Anda ingin berterima kasih kepada Raja Ming, sebaiknya Anda berterima kasih kepada Raja Ming. Kalau tidak, Su Ling harus mati hari ini." Pangeran itu mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh.
Saat ini, kemarahan pangeran besar masih ada di dalam hatinya. Su Ling berani menamparkan Putri Fuling lebih dari selusin kali dan memukuli Putri Fuling hingga tak bisa dikenali. Bahkan giginya patah. Ini adalah penghinaan terhadap keluarga kerajaan dan penghinaan terhadap martabat kerajaan. Pangeran tertua tidak dapat menerimanya. Tetua Baiking tersenyum pahit. Dia tahu bahwa ada kebencian yang mendalam antara Su Ling dan pangeran tertua. Sekarang pangeran tertua ingin membunuh Su Ling secara langsung dengan mengandalkan jurus Dewa Sembilan Naga, tetapi Su Ling menolaknya dengan metode Kirin, yang membuat pangeran tertua kehilangan muka dan merasa sangat malu. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling dan pangeran tertua sekarang mati dalam kebencian. Pangeran tertua tidak akan membiarkan Su Ling pergi dengan mudah, tetapi begitu pula, Su Ling tidak akan membiarkan pangeran tertua pergi dengan mudah. Tetua Baiking mengenal Su Ling dengan cukup baik. Dia tahu bahwa begitu Su Ling membencinya, Su Ling akan mencoba membalas dendamnya. Tetua Duxiang pernah dibunuh oleh Su Ling sebelumnya. Meskipun dikatakan bahwa Su Ling harus membalas dendam, dia bukanlah orang yang akan membalas dendam, apalagi orang yang jahat. Orang-orang yang benar-benar membiarkannya menanggung kebencian dan dendam adalah orang-orang yang pertama kali menyinggung perasaannya dan ingin membunuhnya. Ambil contoh pangeran tertua, Su Ling pernah ikut serta dalam ujian Menara Suantian di kota Yangzhou sebelumnya. Untungnya, dia lulus semua ujian Menara Suantian. Setelah Su Ling lulus semua ujian Menara Suantian, Pangeran Agung datang atas nama keluarga kerajaan dan melemparkan ranting zaitun ke Su Ling. Namun, justru karena Su Ling menolak undangan Pangeran Agung malah mengirim banyak pejuang untuk membunuh Su Ling di tengah jalan. Kalau bukan karena kewaspadaan Su Ling, saya khawatir Su Ling sudah tewas di bawah konspirasi Pangeran Agung saat itu. Inilah penyebab pertentangan antara Su Ling dan Pangeran. Setelah itu, Pangeran Agung mengirim banyak prajurit untuk mencoba membunuh Su Ling. Terutama dalam persidangan tingkat pertama ini, Pangeran tertua bahkan mengirim pelayan dan giginya, Yin dan Kejam, dan Kasim terdekat, ayah mertua Jin, untuk memastikan bahwa Su Ling dapat dibunuh. Kebencian dari rencana Pangeran Agung benar-benar keji. Dapat dikatakan bahwa jika Su Ling Fu tidak terbunuh, saya khawatir dia akan dibunuh oleh Pangeran Agung. Hari ini, di rumah Tuan Kota, Pangeran tertua bahkan membunuh Su Ling atas nama menjaga martabat keluarga kerajaan. Jika Raja Ming tidak berhenti, Su Ling pasti akan mati. Setelah mengalami begitu banyak hal, kebencian antara Su Ling dan Pangeran Agung tidak diragukan lagi sampai pada tingkat yang lain. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan mati. Pada saat ini, hampir mustahil bagi Su Ling dan Pangeran untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Setelah memikirkan hal-hal ini, Tetua Baiking segera menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa konflik antara Su Ling dan Pangeran Agung adalah awal yang formal. Baiking meminum anggur dari gelas jenderal tua itu dan tersenyum pada pangeran. Bagaimanapun, Su Ling adalah murid langsung dari penguasa Paviliun Wushuang. Apa yang dia lakukan sebelumnya mewakili Paviliun Raja Pedang. Mendengar ucapan itu, pangeran tercengang dan menyeka beberapa warna ganas di bagian bawah matanya. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, dia juga bisa mewakili Paviliun Raja Pedang. Mata Tetua Baiking tegas dan berkata-kata demi kata, sebelum datang, penguasa Paviliun memerintahkan agar tindakan Su Ling dalam ujian mahasiswa baru semuanya mewakili Paviliun Raja Pedang. Kau, pangeran mengerutkan kening dan sangat marah. Dia berteriak dengan marah, Paviliun Raja Pedang yang luar biasa, paviliun yang bebas dari embun beku yang jatuh. Karena tindakan Su Ling mewakili Paviliun Raja Pedang, dapatkah aku mengerti bahwa Su Ling berani mempermalukan Putri Fuling dan merusak martabat kerajaan sebelumnya, yang dengan sengaja diperintahkan oleh Paviliun Raja Pedang. Pangeran Agung memegang cangkir anggur seladon di tangannya. Tangan kanannya terus mencengkeramnya. Dengan kekuatan besar, dia memukul cangkir anggur, tetapi cangkir anggur itu tidak pecah. Mendengar teguran Pangeran Agung, mata Tetua Baiking tenggelam dan matanya ditutupi dengan beberapa warna yang bermartabat. Pangeran Agung benar-benar suka memercikkan air kotor. Sebelumnya, Putri Fuling ditampar di wajah. Jelas bahwa Putri Fuling kalah, tetapi dia masih menolak untuk mengakui kekalahan. Dia harus memaksakan kata-katanya untuk mempermalukan Su Ling. Dalam hal ini, Su Ling Cai memberi pelajaran kepada Putri Fuling. Jelas bagi semua orang, namun, sekarang pangeran tertua masih ingin menyiramkan air kotor ke Paviliun Raja Pedang. Sungguh menjijikkan.
Di aula, orang-orang di sekitar juga mengerutkan kening. Harus saya katakan bahwa keterampilan mental Pangeran Agung sangat luar biasa. Tetua Viking baru saja mengatakan bahwa Su Ling dapat mewakili Paviliun Raja Pedang. Pangeran Agung secara langsung melibatkan tindakan Su Ling di Paviliun Raja Pedang. Dengan kata lain, Pangeran Agung memutuskan bahwa penghinaan Su Ling terhadap Putri Fuling dan penghinaan terhadap martabat keluarga kerajaan semuanya diperintahkan oleh Paviliun Raja Pedang. Pangeran Agung benar-benar sangat pintar, yang dapat membuatnya tertangkap basah. Ya, jika Su Ling mempermalukan keluarga kerajaan atas dorongan Paviliun Jianwang, maka setelah kembali ke ibu kota kekaisaran, keluarga kerajaan pasti akan pergi ke Paviliun Jianwang untuk mengajukan pertanyaan. Meskipun Paviliun Jianwang memiliki latar belakang yang sangat kaya, keluarga kerajaan masih lebih baik daripada Paviliun Jianwang. Dalam hal ini, jika Paviliun Jianwang tidak memberikan penjelasan kepada keluarga kerajaan, saya khawatir keluarga kerajaan tidak akan menyerah. Semua orang menatap Tetua Viking, seolah menunggu Tetua Viking untuk membantah. Pangeran, namun, saat ini, Tetua Viking, dengan wajah muram, tidak berkata apa-apa. Haha, tiba-tiba, saat itu, suara tawa terdengar. Semua orang tercengang dan menatap pria yang tertawa itu. Itu adalah Su Ling. Su Ling berdiri perlahan sambil memegang segelas anggur di tangannya, dengan senyum tipis di mulutnya, dan berkata langsung kepada Pangeran Agung, karena Pangeran Agung mengakui bahwa aku mewakili Paviliun Raja Pedang, Putri Poria mempermalukan Paviliun Raja Pedang dengan mempermalukanku. Apa salahnya aku mengajari Putri Poria atas nama Paviliun Raja Pedang? Kau, mendengar ucapan itu, sang pangeran tercengang. Sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Su Ling adalah seorang dalit. Bahkan jika Putri Fuling berbicara untuk mempermalukan Su Ling hanya bisa menahannya. Namun sekarang, Su Ling dan Paviliun Jianwang terikat bersama. Pangeran Agung tidak bisa mengatakan bahwa Paviliun Jianwang adalah kekuatan yang rendah hati, dan hanya bisa dipermalukan oleh keluarga kerajaan. Pangeran Agung tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu, dan mereka yang hadir, bahkan Raja Ming, tentu saja tidak berani mengatakannya. Karena Paviliun Raja Pedang berada di ibu kota kekaisaran, dan kekuatannya hanya kalah dari keluarga kerajaan dan perguruan tinggi Danwu. Jika Pangeran Agung benar-benar berani mempermalukan kekuatan besar Paviliun Raja Pedang, begitu berita itu sampai ke telinga Luo Wushuang, Luo Wushuang pasti akan menantang keluarga kerajaan dan memarahi Pangeran Agung. Saat itu, Pangeran Agung benar-benar kesal. Memikirkan hal ini, mata Pangeran Agung tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia sangat membenci Su Ling dan menggertakkan giginya. Saat itu, dia menatap Su Ling dan berkata dengan dingin, "Su Ling, kamu sangat hebat. Pangeran sangat menyukaimu. Aku harap kamu bisa mendapatkan hasil yang baik dalam ujian mahasiswa baru dan berumur panjang di ibu kota kekaisaran. Terima kasih atas cintamu. Sayangnya, aku punya seseorang yang aku sukai. Jika pangeran menyukai pria, aku bisa memperkenalkannya." Su Lingmin tersenyum dan berkata dengan samar. Pada saat ini, wajah pangeran pucat dan terhina oleh sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Su Ling, sial, dia menatap Su Ling dengan ganas. Gelas anggur seladon di tangannya diremas semakin erat olehnya hingga meledak dengan keras. Haha, Su Ling, kamu benar-benar pintar. Ketika kita kembali ke ibu kota kekaisaran, pangeran akan secara khusus mengundangmu untuk duduk di istana kekaisaran dan berbicara tentang Taoisme. Pangeran mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, suasananya sedikit tegang. Tampaknya akan ada badai kapan saja, di aula. Semua orang di sekitar tahu bahwa Su Ling dan Pangeran Agung telah benar-benar mencabik-cabik wajah mereka. Selama mereka kembali ke ibu kota kekaisaran, Su Ling dan Pangeran Agung akan resmi berperang. Pertempuran ini, yang terkait dengan Paviliun Raja Pedang dan keluarga kerajaan, tidak diragukan lagi merupakan pertempuran antara naga dan harimau. Raja Ming duduk di meja utama dengan senyum di wajahnya. Dia tidak menghentikan Su Ling untuk berdebat dengan pangeran atau mendukung salah satu pihak. Adapun mengapa dia menyelamatkan Su Ling sebelumnya, alasan ini benar-benar terlalu jelas. Sejak awal, Ming Wang tidak pernah berpikir untuk membunuh Su Ling. Dia berharap perang Su Ling dengan pangeran hanya untuk memverifikasi apa yang dikatakan Wu Qichai kepadanya. Ya, Wu Qichai hampir terbunuh di 100.000 gunung, tetapi dia diselamatkan oleh Su Ling. Wu Qichai memberitahu Ming Wang tentang ini sebelumnya.
Pada saat yang sama, Wu Qichai juga memberitahu Raja Ming tentang kultivasi suling tentang metode rahasia yang dapat meningkatkan ranah seni bela diri dalam waktu singkat. Setelah mengetahui berita ini, Raja Ming benar-benar terkejut. Dia mendengar bahwa seniman bela diri menggunakan metode rahasia untuk menyerap energi dalam wadah harta karun dan secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Dia juga tahu bahwa beberapa seniman bela diri dapat meningkatkan alam mereka dengan mengonsumsi esensi darah mereka sendiri, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa seniman bela diri dapat menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan alam mereka, dan tidak ada efek samping. Ini luar biasa. Oleh karena itu, Raja Ming berharap untuk memaksa Suling bertarung dengan pangeran dan membiarkan Suling menggunakan metode rahasia itu, dan kemudian dia dapat mengamati dan belajar dari jarak jauh. Sayang sekali, meskipun pangeran besar itu kuat, dia belum cukup kuat untuk menjadi sangat tidak normal. Oleh karena itu, Suling tidak menggunakan metode rahasia dalam pertempuran tadi, dia juga tidak meningkatkan alam kultivasinya. Dengan kata lain, Suling tidak melakukan yang terbaik dalam pertempuran tadi. Anak laki-laki ini telah mengolah metode harta karun misterius dan dapat secara paksa meningkatkan prestasinya, tetapi bahkan jika dia adalah seniman bela diri setingkat Pangeran Zhan, dia dapat menolak menggunakan metode harta karun misterius, yang benar-benar mengejutkan. Tampaknya kecuali anak laki-laki ini menghadapi saat kritis hidup dan mati, dia tidak akan pernah menggunakan metode harta karun misterius. Ming Wang mengerutkan kening, tanpa sadar menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, meskipun aku tidak melihatnya menggunakan metode harta karun misterius, melihatnya menggunakan metode kirin adalah panen yang tak terduga. Ming Wang tersenyum beberapa kali. Dia menyipitkan matanya. Metode kirin adalah metode harta karun binatang purba. Suling benar-benar mempraktikkan keterampilan yang kuat ini, yang sungguh menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak melihat Suling melakukan metode kirin dengan matanya sendiri, Raja Ming tidak akan percaya bahwa Suling benar-benar ahli dalam metode kirin. Bagaimanapun, Dharma kirin adalah Dharma harta karun. Itu adalah Dharma harta karun yang dipraktikkan oleh hewan buas kuno. Itu sangat langka dan kuat. Bahkan bakat teratas mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan ini. Tetapi kebetulan Suling dapat mengembangkan kekuatan metode kirin ini secara ekstrim ketika dia mempraktikkannya. Pada saat ini, ketika Raja Ming melihat Suling, dia memiliki lebih banyak waktu untuk menghargai. Jika Suling tidak menggunakan metode kirin untuk melawan formula rahasia Jiulong milik Pangeran Agung, Raja Ming tidak akan menghentikan Pangeran Agung untuk terus maju. Bagaimanapun, menghalangi Pangeran Agung berarti menyinggung keluarga kerajaan. Raja Ming pasti telah mengalami banyak pasang surut dan gelombang besar. Oleh karena itu, Raja Ming mengetahui hati rakyat dan melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Jika Suling tidak sejahat rumor dan memiliki bakat bela diri terbaik, Raja Ming tidak perlu menyinggung keluarga kerajaan demi Suling. Penggunaan metode kirin oleh Suling hanya membuktikan bakat bela diri Suling dan keunikan Suling. Inilah alasan utama mengapa Raja Ming bersedia membantu Suling. Di masa depan, anak ini, mungkin dia benar-benar dapat melangkah di jalan seni bela diri yang paling kuat. Bahkan melampaui kelompok abadi tua di Istana Kekaisaran dan mencapai ranah seni bela diri kuno. Ming Wang mengambil segelas anggur dan langsung meminumnya. Dia lebih banyak tersenyum dan berkata, untungnya, tidak ada kebencian antara Qichai dan anak ini. Mungkin mereka bisa berteman di masa depan. Raja Ming bukanlah orang bodoh. Dia melihat bakat bela diri Suling, jadi dia tidak ragu untuk menyinggung. Keluarga kerajaan, dia juga ingin menyelamatkan Suling secara paksa di bawah tirani Pangeran Agung. Pada saat yang sama, Raja Ming juga perlu membuka jalan bagi Wu Qichai. Bakat Wu Qichai jauh lebih rendah daripada Suling, yang memperjelas bahwa Wang Xin tahu perutnya. Di masa depan, jika Wu Qichai ingin membuat prestasi yang lebih besar di jalan seni bela diri, Wu Qichai harus mengikuti yang kuat, dan Suling adalah orang yang kuat. Tujuan Ming Wang jelas. Dia berharap Wu Qichai dapat mengikuti Suling. Suling kembali ke tempat duduknya semula. Setelah perjamuan hari ini, dia dan pangeran putus sepenuhnya, dan kemudian terjadi pertempuran hidup dan mati. Jika sebelumnya, Suling mungkin takut pada pangeran besar, tetapi sekarang, Suling tidak takut pada pangeran besar. Bahkan mengatakan bahwa jika pangeran besar tidak memiliki dukungan kerajaan, Suling akan menggunakan kekuatan kucing hitam untuk membunuh pangeran besar secara paksa.
Hehe, selanjutnya, saat kita kembali ke ibu kota kekaisaran, pertunjukan yang bagus akan dimulai. Su Ling tersenyum beberapa kali, dan beberapa warna dingin dan ganas melintas di matanya. Dia tahu bahwa jika dia ingin bertarung dengan pangeran, dia harus menunjukkan kekuatan yang sesuai. Pangeran tertua mempraktikkan formula Dewa Jiulong, dan Su Ling mempraktikkan metode Kirin. Di belakang pangeran besar adalah keluarga kerajaan, dan di belakang Su Ling adalah paviliun Raja Pedang. Satu-satunya hal yang membuat pangeran besar lebih baik daripada Su Ling adalah bahwa kultivasi ranah pangeran besar jauh lebih tinggi daripada Su Ling. Tapi itu sangat disayangkan, Su Ling mengambil jalan dewa dan iblis ekstrim di zaman kuno. Kultivasi ranahnya sangat lambat untuk ditingkatkan, tetapi dia dapat berlatih dengan sempurna di setiap ranah, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada seni bela diri di ranah yang sama. Oleh karena itu, bahkan jika pangeran besar memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, apa? Kekuatan sebenarnya dari pangeran besar hanya sedikit lebih kuat dari Su Ling. Setelah Su Lingda mencapai ranah Zenwu tingkat tinggi, dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan pangeran besar. Sementara Su Ling memikirkan masalah-masalah ini, Zhao Yishan berjalan ke aula bersama beberapa seniman bela diri dari rumah kepala kota. Setelah memasuki aula, Zhao Yishan bergegas ke Raja Ming dan berkata di telinganya, "Tuan, harta karun yang diburu oleh semua seniman bela diri dalam ujian mahasiswa baru ini telah dibersihkan. Ini daftarnya." Ya, Ming Wang mengangguk puas dan mengambil daftar itu dari Zhao Yishan. Meskipun dia sudah lama mengharapkannya, Ming Wang membuka daftar itu dan melihatnya dengan saksama. Apakah ini benar-benar yang pertama? Meskipun dia telah bersiap, ketika Raja Ming melihat harta karun yang diperoleh oleh seniman bela diri pertama dengan matanya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik dan merasa sangat terkejut. Pencapaian ini mengerikan. Bagaimana dia membunuh Warcraft ini? Bagaimana dia bisa? Ming Wang mengerutkan kening dan menyeka beberapa warna terkejut di bagian bawah matanya. Dia menarik napas, menyimpan daftar itu dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Di aula, banyak seniman bela diri juga berhenti dan segera menahan napas. Pada saat ini, suasana di aula menjadi sangat sunyi dan bahkan tertekan. Semua seniman bela diri itu memandang Raja Ming. Baru saja Zhao Yishan dan yang lainnya masuk dan memberikan daftar itu kepada Raja Ming, yang berarti hasil ujian mahasiswa baru pasti sudah keluar. Aku tidak tahu siapa yang akan menjadi yang pertama dalam ujian mahasiswa baru ini. Pangeran Li Han dan Putri Fuling harusnya menempati dua posisi teratas. Ya, kekuatan Pangeran ke-9 dan Putri Fuling memang terlihat jelas. Oleh semua orang, mereka bergandengan tangan untuk berpartisipasi dalam ujian di 100.000 gunung dan memperoleh lebih banyak harta karun daripada seniman bela diri lainnya. Selain Pangeran ke-9 dan Putri Fuling, Wu Qichai, putra Raja Ming, dan Wang Huan, juga harusnya bagus. Hehe, ada 3 orang di paviliun Jian Wang yang masih hidup. Su Ling, Wang Huan dan Wu Qichai, di antara mereka, Su Ling pasti yang terakhir. Su Ling suka bertarung sendirian dan tidak cocok untuk berpartisipasi dalam ujian mahasiswa baru ini. Para seniman bela diri di sekitar tidak dapat menahan tawa dan berdiskusi dengan sengit. Kekuatan Su Ling benar-benar kuat, yang terlihat jelas oleh semua orang. Namun, Su Ling terlalu suka bertarung sendirian. Untuk berpartisipasi dalam ujian mahasiswa baru di 100.000 gunung, banyak seniman bela diri suka berkumpul bersama. Ada banyak orang dan kekuatan besar. Mereka dapat memastikan keselamatan satu sama lain, meningkatkan kekuatan tim, dan bekerja sama untuk memburu monster dan Warcraft dan merebut harta karun yang berharga itu. Kecuali jika itu adalah harta karun yang sangat berharga, siapa yang mendapatkannya adalah milik siapa. Jika itu adalah harta karun biasa, orang-orang ini akan membaginya secara merata. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa meskipun Su Ling kuat, jumlah harta karun yang didapatnya pasti sangat terbatas. Terlebih lagi, kekuatan Su Ling belum mencapai tingkat yang mengerikan itu, yang tidak cukup untuk menghancurkan banyak seniman bela diri. Su Ling mendengarkan semua suara di sekitarnya, tetapi dia menutup telinga dan tidak peduli sama sekali. 9 saudara muda, apakah kamu yakin akan memenangkan tempat pertama dalam ujian ini? Wajah pangeran tertua pucat dan bermartabat. Dia bertanya, sebelumnya, keluarga kerajaan dipermalukan oleh Su Ling beberapa kali, yang kehilangan martabatnya begitu saja.
Jika Suling secara paksa mengambil tempat pertama dalam ujian mahasiswa baru ini, martabat keluarga kerajaan akan semakin dipermalukan. Kakak, jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak mendapatkan tempat pertama dalam ujian mahasiswa baru ini, masih ada Porya Kokos. Dia mendapat kesempatan besar di 100.000 gunung kali ini, dan dia akan dapat menghancurkan semua orang. Bahkan jika kakak Su benar-benar jahat, dia akan kalah dibandingkan dengan kakak Porya Kokos. Pangeran ke-9 tampak sangat tegas dan berkata dengan sangat serius. Peluang besar. Mendengar ucapan itu, sang pangeran tertegun dan berkata dengan heran, peluang apa? Porya Kokos dan aku memasuki tengah 100.000 gunung dan baru saja bertemu dengan serigala iblis bulan darah Warcraft kelas 2 dan harimau pemakan hati Warcraft kelas 2. Akhirnya, serigala iblis bulan darah dan harimau pemakan hati keduanya dikalahkan. Porya Kokos dan saya bertarung bersama untuk membunuh 2 Warcraft kelas 2 yang sekarat dan mendapatkan 2 inti sihir kelas 2, yang pasti akan menghancurkan semua orang. Pangeran ke-9 tersenyum beberapa kali. Bagaimanapun, gunung 100.000 terlalu besar. Pertarungan Warcraft dan pertempuran berdarah sering terjadi. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa hal semacam ini dihadapi olehnya dan Fuling, dan mereka beruntung bertemu dengan 2 Warcraft kelas 2. Mereka memanfaatkan keuntungan itu, membunuh 2 Warcraft kelas 2 dan mendapatkan 2 inti sihir kelas 2. Itu benar-benar beruntung. Jika dia tidak mendapatkan 2 inti sihir sekunder sebelumnya, dia dan Fuling benar-benar tidak berjanji untuk mengalahkan Suling. Tetapi dengan 2 inti sihir sekunder ini, dia yakin bahwa dia akan mengalahkan Suling. Bagaimanapun, inti sihir tingkat kedua berasal dari Warcraft tingkat kedua, dan kekuatan Warcraft tingkat kedua sebanding dengan alam Tianwu. Bahkan jika kekuatan Su Ling kuat, tidak mungkin untuk mengalahkan alam Tianwu. Oleh karena itu, Pangeran ke-9 memutuskan bahwa Su Ling tidak dapat memenangkan tempat pertama dalam uji coba mahasiswa baru ini. Setelah mendengar penjelasan Pangeran ke-9, Pangeran tertua segera tersenyum tipis. Secara kebetulan, dia benar-benar mendapatkan 2 inti sihir kelas 2. Ujian mahasiswa baru ini pasti tidak akan menjadi masalah. Pangeran Agung adalah seorang pejuang di wilayah Tianwu. Dia tahu seberapa kuat kekuatan Warcraft level 2. Tidak mungkin untuk memburu Warcraft level 2 hanya dengan Suling. Memikirkan hal ini, senyum di wajah pangeran tiba-tiba menjadi lebih cerah. Dia berdiri perlahan dan berkata kepada banyak seniman bela diri di aula, tempat pertama dalam ujian mahasiswa baru ini akan mendapatkan harta karun tingkat surga. Namun, sementara hasilnya belum diumumkan, aku ingin tahu apakah ada yang berani bertaruh dengan pangeran untuk melihat siapa yang dapat menebak tempat pertama dalam ujian mahasiswa baru ini. Saat pangeran mengatakan ini, dia menatap Suling. Untuk sementara waktu, dia menyeka beberapa warna menghina di bagian bawah matanya dan tidak menatap Suling. Pada saat ini, semua orang di sekitar aula memperhatikan bahwa pangeran sengaja menargetkan Suling, jadi mereka tidak berani berdiri dan berbicara. Mereka hanya menatap Suling dan sepertinya menunggu jawaban Suling. Suling adalah pria dari 2 generasi. Dia tegas dan tenang. Apa yang dikatakan Pangeran Agung tadi jelas ditujukan padanya, yang pasti bisa dia rasakan. Lagi pula, di aula ini, jika ingin bertanya siapa yang paling berkonflik dengan siapa, pasti Suling dan Pangeran Agung. Bagaimana? Tidak ada yang berani bertaruh dengan Pangeran. Pangeran tersenyum beberapa kali dan berjalan perlahan ke arah Suling. Tatapannya sangat dingin. Dia menatap Suling dengan merendahkan dan berkata, "Suling, bagaimana? Berani bertaruh?" Provokasi. Tidak diragukan lagi, ini adalah provokasi telanjang pangeran kepada Suling. Suling duduk di meja, menuangkan segelas anggur, minum untuk dirinya sendiri, dan langsung mengabaikan pangeran tertua. Tatapan pangeran tiba-tiba tenggelam, dan dia berteriak dingin, "Suling, apakah kamu begitu pemalu sehingga kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap langsung ke pangeran?" Suling minum dan tidak mengambil hati kata-kata provokatif sang pangeran, tetapi terus minum. "Haha, masih bilang, Suling, kamu tidak punya keberanian untuk bertaruh dengan pangeran." Melihat Suling diam dan bahkan mengabaikannya secara langsung, Pangeran besar menatap Suling dan bertanya dengan suara kasar. Orang-orang di sekitar melihat Suling dan Pangeran. Melihat Suling selalu acuh tak acuh, mereka tidak bisa menahan tawa. Apakah Suling takut? Atau apakah dia tidak berani bertaruh dengan Pangeran sama sekali? Ya, dalam ujian mahasiswa baru ini,
tempat pertama adalah Pangeran ke-9 atau Putri Fuling. Adalah normal bagi Suling untuk tidak berani bertaruh dengan pangeran tertua. Semua orang menatap penuh penghinaan. Mereka mengira Suling benar-benar takut pada pangeran besar kali ini. Seluruh orang itu menasihati dan tidak berani bertaruh dengan pangeran besar. Suling meletakkan gelas anggur di atas meja dan berdiri perlahan. Dia menyipitkan matanya setengah dan segera menguraikan senyum tipis di sudut mulutnya. Hehe, pangeran besar, aku khawatir kamu tidak mampu berjudi. Suling menyipitkan matanya dan mencibir. Hah, mendengar ucapan itu, pangeran itu tercengang. Beberapa warna dingin melintas dari dasar matanya. Wajahnya menjadi sedikit kaku. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu menantang pangeran? Jadi apa? Jadi apa? Karena kamu ingin bertaruh, bertaruhlah yang besar. Suling sengaja meninggikan suaranya selama beberapa menit, tampak sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan mempertaruhkan jurus sihir Jiulongmu dengan metode Kirin. Kamu, mata pangeran tertua tiba-tiba tenggelam, tubuhnya menegang, matanya ganas, dan dia menatap Suling dengan dingin. Dia benar-benar tidak menyangka Suling berani bertarung seperti ini dan bertaruh langsung pada metode Kirin. Gila, Suling mengambil metode Kirin dan bertaruh pada formula Dewa Jiulong di tangan Pangeran Agung. Formula Dewa Jiulong adalah metode tertinggi dan sangat kuat. Tidak mudah bagi Pangeran Agung untuk mendapatkan keterampilan ini. Jika digunakan sebagai taruhan, itu akan menyebar ke telinga Li Huang. Li Huang akan sangat kecewa dengannya. Dan, ambil formula rahasia Jiulong sebagai taruhan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan formula rahasia Jiulong ke Suling. Bagaimanapun, formula Dewa Jiulong hampir merupakan keterampilan paling kuat yang dipraktikkan oleh Pangeran Agung. Jika keterampilan ini hilang dari Suling, dia akan ditangkap oleh Suling. Tapi, taruhan Suling pada metode Kirin benar-benar terlalu menggoda. Metode Kirin adalah metode harta karun binatang buas kuno. Dengan peningkatan kekuatan prajurit, kekuatan keterampilan ini akan menjadi lebih kuat, atau bahkan tidak ada batas atas. Meskipun jurus Dewa Jiulong sangat kuat, itu hanyalah hukum tertinggi. Selama seni bela diri mencapai keadaan tertinggi, kekuatan jurus Dewa Jiulong akan menjadi sangat kecil. Oleh karena itu, Pangeran Agung ragu-ragu dan bertaruh pada metode Kirin dengan jurus rahasia Jiulong dan pada metode harta karun binatang purba dengan metode tertinggi. Apakah itu sepadan? Melihat keraguan sang pangeran, Suling tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa? Baru saja dia bersumpah untuk berjudi, tetapi sekarang dia tidak berani berbicara. Atau, Pangeran, Anda tidak mampu untuk berjudi. Anda, mendengar kata-kata menghina dan provokasi Suling, Pangeran sangat marah, tetapi dia masih bingung. Bagaimanapun, ini tentang misteri Jiulong. Tepat saat sang pangeran terus ragu-ragu dan terjerat, Putri Fuling, yang dipukuli dengan hidung hitam dan wajah bengkak, berjalan cepat ke arah sang pangeran dan berbisik, kakak, bertaruhlah dengannya bahwa tempat pertama dalam ujian mahasiswa baru ini pasti aku. Karena aku mendapat 2 inti sihir kelas 2. Bahkan jika Suling adalah bajingan melawan langit, mustahil untuk memburu dan membunuh Warcraft kelas 2. Setelah mendengar dorongan dari Putri Tukahu, Pangeran Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tanpa sadar, dia menatap Putri Tukahu dan bertanya dengan suara yang dalam, seberapa yakinnya kamu? 90%. Mata Putri Fuling penuh dengan darah dan matanya tegas. Dia sangat membenci Suling, tetapi dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menargetkan Suling. Kakak, kamu bertaruh dengannya pada formula ilahi Jiulong. Taruhan ini pasti. Jika kamu bisa menang, kamu akan mendapatkan metode Kirin. Putri Tukahu berkata dengan suara yang dalam. Yah, kamu benar. Pangeran tertua mengangguk. Didorong oleh Putri Fuling, dia tiba-tiba memiliki sedikit kepercayaan diri, karena dia benar-benar khawatir akan kalah dari Suling. Bagaimanapun, jurus rahasia Jiulong terlalu berharga baginya. Begitu dia kehilangan jurus rahasia Jiulong, dia tidak hanya akan kehilangan keahliannya, tetapi juga kehilangan kepercayaan dari Kaisar Li. Tetapi jika dia bisa menang, itu sama saja dengan mendapatkan jurus Kirin, dan dia akan menjadi pahlawan keluarga kerajaan. Setelah memikirkan hal ini, sang pangeran segera menarik napas dalam-dalam, memancarkan beberapa warna menghina di bagian bawah matanya, dan mencibir, Suling, Suling. Karena kamu ingin kehilangan jurus Kirin kepada pangeran,
apakah pangeran punya alasan untuk tidak melakukannya? Oke, pangeran akan mempertaruhkanmu pada jurus suci Jiulong. Ya, Su Ling mengangguk dan menatap Pangeran Agung dengan sangat puas. Dia tidak pernah berpikir untuk merebut jurus rahasia Jiulong dari Pangeran Agung, tetapi siapa yang mengira bahwa para Pangeran Agung begitu sombong sehingga mereka harus memberinya jurus rahasia Jiulong. Dalam hal itu, Su Ling hanya bisa menahan rasa sakit untuk mengambil jurus Dewa Jiulong milik Pangeran Tertua. Ming Wang, aku akan bertaruh dengan Pangeran Agung bahwa kau akan menjadi notaris. Bagaimana? Pada saat ini, Su Ling menatap Ming Wang dan bertanya. Ming Wang sedikit mengernyit. Dia tampak sangat serius dan menatap Su Ling dengan sangat serius. Daftar hasil ujian mahasiswa baru ada di tangannya. Dia hampir tahu peringkat semua seniman bela diri. Pada saat ini, Su Ling ingin bertaruh dengan Pangeran Agung, yang benar-benar layak untuk dipikirkan. Namun, karena Su Ling berjudi dengan Pangeran Besar, Raja Ming tidak punya alasan untuk tidak menonton permainan yang bagus itu. Dia tersenyum dan berkata, karena Pangeran Besar dan kau ingin berjudi, Raja akan menjadi notaris untukmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ming Wang berdiri dan meremas daftar di tangannya sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Terima kasih, Ming Wang. Su Ling berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia segera menyipitkan matanya, menatap pangeran dengan dingin dan berkata, aku bertaruh akulah yang pertama dalam ujian mahasiswa baru ini. Haha, mendengar apa yang dikatakan Su Ling, pangeran itu langsung tertawa, sedikit warna garang melintas di dasar matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, Su Ling, metode kirin ini, pangeran akan menerimanya. Kemudian pangeran besar itu tampak sangat serius dan berteriak, pangeranku bertaruh bahwa Putri Fuling adalah yang pertama. Orang-orang di sekitar semua menatap Su Ling dan pangeran. Mereka bertaruh terlalu liar, dan bahkan tidak ragu untuk menjadikan Baofa sebagai taruhan. Apakah Su Ling gila? Berapa banyak harta yang dia dapatkan sebelum dia berani mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan tempat pertama? Aku baru saja mendengar Pangeran ke-9 mengatakan bahwa Putri Fuling mendapat 2 inti sihir kelas 2. Ujian mahasiswa baru ini hampir memenangkan tempat pertama. Aku juga mendengarnya. Namun, dengan kekuatan Putri Fuling, bagaimana dia bisa mendapatkan 2 inti sihir level 2? Jika dia bisa mendapatkan inti sihir level 2, dia pasti akan mendapatkan tempat pertama kali ini. Bagaimanapun, Warcraft level 2 sebanding dengan seni bela diri di wilayah Tianwu. Kerumunan itu mendesah. Kekuatan Putri Poria Kokos jelas bagi semua orang, tetapi masih jauh dari mendapatkan inti sihir level 2. Namun, dalam uji coba mahasiswa baru ini, Putri Poria Kokos mendapatkan 2 Warcraft kelas 2, yang sungguh luar biasa. Bagaimanapun, penilaian ini hanyalah uji coba mahasiswa baru. Kultivasi seni bela diri tidak tinggi. Sulit untuk memburu Warcraft level 2. Dalam hal ini, Putri Poria Kokos yang mendapatkan 2 inti sihir kelas 2 pasti dapat memenangkan tempat pertama dengan bantuan dewa. Hei, Kakak Su, kamu pasti salah kali ini. Tempat pertama tidak mungkin milikmu. Sayangnya, itu adalah metode kirin, jadi kamu kalah dari saudaraku. Pangeran ke-9 mendesah tak berdaya. Perjudian ini terkait dengan Pangeran Tertua dan Su Ling. Pangeran ke-9 hanya bisa melihat dengan dingin dan tidak bisa membantu siapapun.